Saya sakit parah, hidupku akan berakhir. Pergi ke keluarga Kartika dari kota Puncak Awan sekarang dan undang Tuan Xia Elus keluar dari pengasingan. Di seluruh dunia ini, hanya dia yang bisa memperpanjang hidupku. Kekek. Cepat, pergi sekarang. Kekek. 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 Keluarga Kartika dari kota Puncak Awan. Kakek berkata bahwa Tuan Calus dapat memperpanjang usianya. Seseorang. Nona Pratama. Pergi dan selidiki identitas Tuan Calus. Baik, Nona. Nona Pratama. Apakah Anda sudah menemukan informasi identitas Tuan Calus? Kami belum menemukan informasi identitas Tuan Calus. Yang kami tahu adalah 3 tahun lalu, dia pindah ke rumah keluarga Kartika dan tidak pernah pergi sejak saat itu. Lalu? Aneh tapi, sebelum Tuan Calus pindah ke keluarga Kartika terlilit utang miliaran rupiah dan semua orang menderita penyakit aneh. Tetapi setelah dia pindah, penyakit aneh itu semua lenyap dalam semalam. Dan sejak saat itu, mereka makmur, menjadi keluarga terkaya di kota Puncak Awan. Keajaiban seperti itu ada di dunia ini? Bawa orang ke keluarga Kartika dari kota Puncak Awan segera. Jangan hemat biaya untuk mengundang Tuan Xia Elus keluar dari pengasingan untuk menyelamatkan kakekku. Baik, Nona. Keluarga Rahayu dari ibu kota, keluarga Wijaya dari ibu kota, keluarga Cahaya dari ibu kota. Jangan rendah hati meminta Tuan Xia Elus keluar dari pengasingan dan menyelamatkan kami. Kami jangan rendah hati meminta Tuan Xia Elus keluar dari pengasingan dan menyelamatkan kami. Kursi sedan yang buruk, pukul kursi sedan itu. Inikah Tuan Calus yang legendaris? Dia terlihat seperti orang bodoh. Jangan bicara omong kosong seperti itu. Tuan Calus adalah jenius yang luar biasa, memiliki ilmu gaib. Dia di luar pemahaman orang biasa seperti kita. Hei, Bagus, kami sangat percaya padamu. Jangan tipu kami sekarang. Beberapa tahun lalu, sebuah negara yang cukup makmur melakukan kejahatan mengerikan dan membuat Tuan Calus murka. Tuan Xia Elus hanya menggengket 2 yari dan 2 kota dari negara itu menjadi abu. Anda pasti pernah mendengar insiden itu, kan? 2 ledakan besar berkode Fatma dan Little Boy. ITU sebenarnya Yula Tuan Xia Elus? Ya Tuhan. Saudara-saudara, apa yang sedang kalian lakukan? Bolehkah aku ikut? Hah? Tuan Silas, bulan lalu, putriku kembali dari perjalanannya. Dia tiba-tiba terserang penyakit parah dan terbaring di tempat tidur. Saya, Bagas Wijaya, berani dengan rendah hati meminta Tuan Xia Elus keluar dari pengasingan dan menyelamatkan nyawa putriku. Tunggu. Apa yang terjadi? Tubuhku tidak bisa bergerak. Kalian semua sangat menyebalkan. Begitu kalian melihatku, yang kalian lakukan hanyalah berlutut dan bersujud. Jumlah orang yang telah bersujud padaku pasti mencapai 1000. Kalian semua sangat membosankan. Aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Tuan Silas, aku mohon, selamatkan putriku. Tidak, tidak. Kalian semua jelek dan tidak menyenangkan. Aku tidak mau pergi dengan kalian. Tuan Xia Elus, sudah waktunya untuk jamuan ulang tahun. Sudah waktunya Anda duduk di tempat Anda. Jamuan ulang tahun? Apakah akan ada banyak makanan lezat dan hal-hal menyenangkan? 3 tahun lalu, keluarga Kartika, karena keliru menggali makam kuno, menderita kutukan. Balasan ilahi menimpa kami. Tidak hanya semua orang tertular penyakit aneh, tetapi kami juga berada di ambang kebangkrutan. Untuk menggandeng Xia Elus keluar dari pengasingan. Ayahku berlutut selama 3 hari 3 malam. Naiklah. Hei, ada makanan lezat. Makanan lezat. Aku akan makan makanan lezat. Aku akan makan makanan lezat. Sejak Calus masuk ke keluarga Kartika, keluarga Kartika telah berkembang pesat, dan semua orang aman dan sehat. Sebelum ayahku meninggal, dia secara khusus memerintahkanku untuk memperlakukan Calus dengan rasa hormat tertinggi. Bahkan jika Calus menuntut segalanya dari keluarga Kartika, aku harus menawarkannya kepadanya dengan kedua tangan. Aku tidak boleh mengabaikannya. Serafina, waktuku singkat. Ingat ini, Tuan Calus adalah dermawan keluarga Kartika kami. Kondisi apapun yang dia ajukan harus dipatuhi. Meskipun perjanjian antara aku dan Tuan Xia Elus hanya untuk 3 tahun. Dia akan meninggalkan keluarga Kartika setelah 3 tahun. Tetapi aku harap kau bisa mempertahankannya. Dengan jadi sini, keluarga Kartika suatu hari nanti pasti menjadi keluarga terkuat di Nusantara Jaya. Ayah, kau bilang, Tuan Calus adalah jenius yang luar biasa. Tetapi aku hanyalah wanita biasa. Aku khawatir aku tidak akan bisa mempertahankannya setelah 3 tahun. Serafina.
Lindunji Liontin Penjikat Jiwa. Selama Liontin pengikat, jiwa tidak rusak, Tuan Salis tidak akan pergi. Aku akan makan makanan lezat. Ayo makan makanan lezat. Besok adalah hari terakhir dari perjanjian 3 tahun. Meskipun Salis bodoh, aku percaya ayahku tidak akan berbohong padaku. Aku harus melindungi Liontin pengikat jiwa, agar Calus tidak meninggalkan keluarga Kartika. Begitu banyak orang. Sangat ramai. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ayo kita duduk di sana. Pelen. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Tuan Siaelus, silakan duduk. Mengapa Serafina membawa orang bodoh ini juga? Dan dia bahkan duduk di bagian VIP. Bahkan kami tidak punya hak untuk duduk di sana. Keluarga Kartika Anda memperlakukannya terlalu baik. Baik, adalah pernyataan yang meremehkan. Perlakuannya dalam keluarga Kartika hampir seperti kaisar kuno. Dia bepergian dengan tandu berawak 8 orang. Dia menikmati lebih dari nenekku. Keluarga Kartika Anda baru saja mendapatkan leluhur yang hidup untuk diri Anda sendiri. Jika ini adalah keluargaku, dia sudah lama diusir. Apa yang bisa kulakukan? Ayahku berpesan sebelum meninggal, jika kita tidak melayaninya dengan baik, keluarga Kartika, kita akan menderita balasan ilahi. Kakakku benar-benar percaya itu. Tuan Siaelus, apa yang ingin Anda makan atau mainkan? Aku akan mengambilkannya untuk... Aku belum memutuskan. Oh, mengapa kamu tidak duduk dan bermain denganku? Oke, aku akan bermain dengan... Oh, astaga, aku tidak tahu apa yang dipikirkan kakakku. Dia tahu kamu menyukainya, kamu tampan dan kaya, tapi dia bahkan tidak melihatmu dengan benar. Dia bersikeras tinggal dengan orang bodoh. Apakah orang bodoh ini benar-benar? Bodoh atau hanya berpura-pura? Jampung, dia sudah menjadi orang bodoh ketika dia masuk keluarga Kartika 3 tahun lalu, dan dokter berkata, dia sekarang hanya memiliki kecerdasan anak berusia 5 tahun. Ini tidak mungkin palsu. Oh tidak, dia menggantung di sana. Tuan Siaelus. Serafina, kamu di sini. Tuan Siaelus, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang berayun di ayunan. Sangat menyenangkan. Apakah kamu ingin bergabung denganku? Aku ingin makan ini. Oh, ayo makan sesuatu dulu. Aku akan menyuapi. Oh. Enak. Mau lagi? Yang ini juga. Oh, apakah itu tunangan Nona Kartika? Mereka terlihat sangat mesra. Mungkin, Nona Kartika menyuapinya sendiri. Mereka terlihat sangat dekat. Dasar orang bodoh terkutuk. Tidak tahu malu dan lengket. Tinggal di keluarga Kartika saja tidak cukup. Kamu bahkan berat merebut wanita yang kusukai. Vino, kakakmu terlalu baik padanya. Dia memperlakukannya seperti tamu terhormat. Bagaimana jika suatu hari kakakmu diambil olehnya, dan dia menjadi kepala rumah tangga ini? Kalau begitu, aset keluarga Kartika. Dia berani merencanakan aset keluarga Kartika? Orang bodoh seperti dia? Apakah dia pikir dia layak? Aku akan segera ke nenek dan mengeluarkannya dari keluarga Kartika. Perani mencuri wanita saya? Kamu mencari kematian. Aku akan memberimu mainanku untuk dimainkan. Dipikir-pikir lagi, aku akan bermain sendiri saja. Cepat, siapkan lebih banyak kursi. Tamu akan segera tiba, dan tidak ada cukup kursi di sini. Tamu akan datang, tetapi hampir semua tamu yang diundang untuk perjamuan hari ini sudah tiba. APA. Keluarga Pratama yang terkaya di provinsi akan datang. Keluarga Pratama dari provinsi, apakah Anda yakin itu keluarga Pratama terkaya di provinsi? Oke, saya mengerti. Sepertinya, ayah benar untuk bersikeras Calus tinggal bersama keluarga Kartika, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dia menyimpan banyak rahasia yang tidak kita ketahui. Siapa yang datang merayakan ulang tahunku? Nenek, ini keluarga Pratama dari provinsi, benarkah? Keluarga Pratama adalah keluarga terkaya di provinsi. Mengapa mereka tiba-tiba menghormati keluarga Kartika dengan kehadiran mereka? Mungkinkah keluarga Pratama di sini untuk membahas kemitraan dengan keluarga Kartika? Jika keluarga Kartika dapat bermitra dengan keluarga Pratama, bukankah kita akan melambung ke ketinggian baru? Tetapi keluarga Pratama tidak pernah mudah bermitra dengan siapapun, kecuali untuk keluarga terkemuka di ibu kota. Tidak ada orang lain yang menarik perhatian mereka. Luar biasa. Bahkan anggota keluarga Pratama ada di sini untuk merayakan ulang tahun. Serafina, Perjiamble, Taimata Air Naga berharga berujah siapatku. Kilyarkan ITU. Keluarga Pratama jarang berkunjung. Jadi kita harus menjadi tuan rumah yang luar biasa. Ya, nenek. Oh, ibu. Saya pikir kunjungan keluarga Pratama kali ini bukan hanya untuk merayakan ulang tahunmu. Oh, apalagi hal baik lainnya? Saya dengar, keluarga Pratama baru-baru ini mengamankan proyek senilai miliar rupiah di kota Puncak Awan. Dan karena keluarga Kartika kita adalah yang terkaya di kota Puncak Awan, mungkinkah mereka di sini untuk membahas kemitraan? Ya ampun. Jika kita bisa bermitra dengan keluarga Pratama, keluarga Kartika akan benar-benar melambung ke ketinggian baru. Vino, beritahu semua orang di keluarga Kartika untuk berganti pakaian untuk meninggalkan kesan yang baik pada keluarga Pratama. Oke, aku akan pergi sekarang. Ayo pergi. Vino, tunggu. Aku akan pergi menyambut para tamu dulu. Kamu bawa Tuan Siaelus untuk berganti pakaian formal. Dapatkan yang terbaik untuknya. Siapkan dia berganti. Mengapa? Hei, Serafina. Kami akan mendapatkan Tuan Calus. Pakaian terbaik saja. Kalau begitu bagus. Apakah kamu ingin makan ini? Apakah kamu ingin makan ini?
Mengapa kamu setuju untuk mendapatkan pakaian formal untuk orang bodoh ini? Dan yang terbaik, apakah dia pantas mendapatkannya? Tidakkah kamu ingin mengusir orang bodoh ini? Aku punya cara. Cara apa? Tuan Silas, tamu penting akan segera tiba. Kami akan membawamu untuk berganti pakaian yang paling tampan. Ok, Kalau begitu, maukah kamu bermain denganku? selama kamu ikut dengan kami akan banyak bermain denganmu. Ayo pergi. Hah, tapi ini pakaian pemakaman. Hari ini ulang tahun nenek. Kamu mau orang bodoh ini memakai pakaian pemakaman dan membawa harapan kematian untuk nenekku? Bukankah itu agak berlebihan? Ada begitu banyak tamu di luar dan keluarga pertama akan segera tiba. Bagaimana jika, pikirkan baik-baik, jika dia muncul dengan pakaian pemakaman untuk menyampaikan harapan kematian, keluarga Kartika di depan keluarga pertama akan sangat terhina. Nenekmu pasti akan marah besar. Kalau begitu, apakah dia masih bisa tinggal di keluarga Kartika? Tuan Silas, kami telah menyiapkan pakaian formalmu. Cepat pakai itu. Terlalu jelek. Bagaimana mungkin? Ini adalah pakaian formal terbaik keluarga Kartika. Kamu pasti akan terlihat tampan memakainya. Tidak. Aku tidak akan bergan jika aku memakai ini. Aku akan bermimpi buruk malam ini. Tuan Bayu, mengapa Anda membuang kata-kata dengan orang bodoh seperti itu? Apakah dia berganti atau tidak? Pada kita, Pukin? Aku bilang aku tidak akan bergan jika aku memakai pakaian ini. Kalian berdua akan mati. Dasar bodoh. Siapa yang ingin kamu takut-takuti? Ganti saja kalau sudah dibilang. Tanganku, apa yang kamu lakukan pada Vino? Aku tidak melakukan apa-apa padanya. Aku sudah bilang jangan mengganggu saya. Tapi kamu tidak mau percaya. Nah, lihat apa yang terjadi sekarang. Kamu dalam masalah besar. Nyah. Kamu. Vino, Tuan Silas, belum ganti pakaian formal juga? Jamuan ulang tahun akan segera dimulai. Sang matriar menanyakanmu. Tunggu saja. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus membuat si bodoh itu mengganti pakaian di nampan itu Tuan Tucker. Lalu, ambil jam itu dan pergi ke jamuan ulang tahun untukku. Tuan Kartika, bukankah itu tidak pantas? Lakukan saja apa yang diperintahkan. Mengapa kamu banyak bicara? Ya, Tuan Kartika. Tuan Silas, kita akan merayakan ulang tahun sang matriar. Aku akan membantumu berganti pakaian. Ambil jamnya, dan kamu bisa pergi ke jamuan itu. Oh, asalkan kamu memakainya, aku akan memberi banyak makanan enak dan mainan yang menyenangkan. Bagaimana? Baiklah. Oke. Vino, apa tanganmu baik-baik saja? Ini benar-benar aneh. Aku jelas-jelas bahkan tidak menyentuh si bodoh itu. Sehelai rambut pun tidak. Bagaimana tanganku bisa terluka? Aku punya perasaan ini. First Sapurak, jangan terlalu dipikirkan. Vino, bukankah kamu pergi bersama Tuan Calus untuk berganti pakaian? Di mana dia? Dia akan segera diusir. Di jamuan ulang tahun sang matriar, mengenakan pakaian pemakaman dan memberi jam sebagai hadiah. Dia akan sangat menghina sang matriar. Sang matriarch pasti akan mengusirnya dari keluarga Kartika. Tuan Siaelus telah tiba. Dia teman. Hari ini adalah ulang tahun sang matriar. Dia memakai pakaian pemakaman dan memberi jam sebagai hadiah. Dia mendoakan sang matriar Kartika mati. Ketika sang matriar melihat ini, dia akan marah sampai mati. Warren, kau masih punya ide terbaik. Sekarang, nenek pasti akan mengusirnya. Tuan Silas, kenapa kau memakai pakaian pemakaman dan membawa jam? Karena menyenangkan. Itu tidak menyenangkan. Sifat lepis pakaian ini. Kau tidak boleh memakai pakaian itu. Sang matriar telah tiba. Oh tidak. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Nenek tidak boleh melihat kau memakai pakaian pemakaman. Meringkuk. Hari ini adalah ulang tahun sang matriar. Para junior berlutut dan berikan penghormatan. Tuan Silas, kau bersembunyi di sini. Tolong jenggon by Arkan Nenek melihat kau memakai pakaian pemakaman. Berlutut. Tunggu sebentar. Warren, waktunya telah tiba. Apapun yang ingin kau katakan bisa menunggu sampai setelah ucapan selamat ulang tahun. Sang matriarch, hari ini adalah ulang tahunmu yang terhormat. Seharusnya ini menjadi acara yang menggembirakan. Tapi seseorang mendoakanmu mati. Seseorang mendoakanku mati, saya Pak. Itu dia. Orang ini yang sudah berada di keluarga Kartika, makan dan minum gratis selama 3 tahun. Hari ini, di pesta ulang tahunmu, dia memakai pakaian pemakaman. Dan dia memberimu harapan kematian sebagai hadiah. Dia lebih buruk dari binatang. Apa?
Tuan Serelis, keluarga Kartika kami telah memperlakukanmu dengan baik. Hari ini adalah hari yang menggembirakan bagiku. Kau memakai pakaian pemakaman itu. Apakah kau mendoakan Kimation Dinian Taku? Tuan Siaelus tidak bermaksud begitu. Dia hanya... Oh tidak. Jadi Kesil. Aku hanya mengira itu menyenangkan. Kau mau ikut bermain juga? Kurang ajar. Di hari ulang tahun agungku, kau memberiku jak. Dan kau berani tidak menghormati dan mempermalukanku seperti ini. Pergi dari hadapanku. Bersujud dan mohon ampun padaku. Itu tidak akan berhasil. Jadi Kesil. Jika aku bersujud padamu, kau akan menerima balasan ilahi. Oh. Beraninya kau bicara padaku seperti itu. Si idiot itu pasti gila. Dia benar-benar berani tidak menghormati sang matriar. Keluarga Kartika telah memperlakukannya seperti leluhur selama 3 tahun. Namun dia berani di pesta ulang tahun sang matriar memakai pakaian pemakaman. Itu sudah cukup buruk. Dia bahkan berani menghina sang matriar. Sang matriarch, anggota keluarga Pratama, akan segera tiba. Keluarga Pratama adalah keluarga bangsawan berusia sahabat. Mereka paling menghargai etiket. Hari ini adalah ulang tahunmu. Dengan dia menghinamu seperti ini, jika keluarga Pratama mengetahuinya, bukankah keluarga Kartika akan menjadi bahan tertawaan? Tepat sekali, Nenek. Keluarga Kartika kami telah mendukungnya selama 3 tahun dan dia sangat tidak menghormati. Bukankah keluarga Kartika hanya membesarkan orang tak tahu berterima kasih? Kau tangani mengenai APA yang dilakukan hari ini. Jika dia mau turun dan bersujud padaku, maka kali ini itu akan dimaafkan. Tapi jika dia tidak bersujud, Jono pernah berkata lebih dari sekali sebelum dia meninggal bahwa Calus adalah orang yang terpilih dan kita harus melayaninya dengan baik. Tapi saat keluar, dia menggunakan tandu bergelapan. Keluarga Kartika memperlakukannya seperti kaisar. Uang yang dihabiskan untuknya dalam setahun tak terhitung. Jika dia benar-benar punya kemampuan, tidak apa-apa. Tapi dia hanyalah seorang idiot. 3 tahun terakhir ini, dia tidak memberikan kontribusi apapun kepada keluarga Kartika. Dia hanya makan dan minum gratis. Dan hari ini, di depan semua orang, dia mempermalukan sang matriar. Jika kita tidak membuatnya berlutut dan bersujud, keluarga Kartika akan kehilangan muka. Tuan Siaelus Talabarada di keluarga Kartika. Ingat ini, ketika kau melihat Tuan Siaelus, kau tidak sopan. Apakah aku bisa memperpanjang usiaku? Tergantung pada apakah kita bisa meyakinkan Tuan Siaelus untuk membantu. Apakah kalian semua mengerti? Ya, ayo pergi. Ibu. Tuan Siaelus tidak sengaja melakukannya. Jangan merendahkan diri ke levelnya. Hari ini adalah pesta ulang tahun nenekmu. Dia sangat mempermalukan nenekmu. Dia membuat keluarga Kartika kita kehilangan muka. Dan kau masih membelanya? Ibu, apakah kau lupa instruksi ayah? Jika keluarga Kartika tidak menghormati Tuan Siaelus, dia tidak akan beristirahat dengan tenang. Sebelum ayahmu meninggal, dia sudah delusi. Kau tidak perlu menganggap perkataannya terlalu serius. Namun saja, Tuan Calus datang ke keluarga Kartika kami. Keluarga Kartika kami telah berkembang pesat. Sekarang, kita telah menjadi keluarga terkaya di kota Puncak Awan. Bahkan keluarga Pratama telah datang. Bukankah itu berarti sesuatu? Apa hubungannya itu dengan si idiot? Kesuksesan keluarga Kartika hari ini semuanya berkat diri kita sendiri. Bahkan tanpa si idiot itu, keluarga Kartika kami tetap akan menjadi keluarga terkaya di kota Puncak Awan. TAPI, kakak. Kenapa kau banyak bicara? Aku bertanya padamu, apakah kau akan turun bersujud atau tidak? Jadi Kesil, itu tidak akan berhasil jika aku berlutut dan meminta maaf padamu. Hari ini akan ada 2 pemakaman. Kau, dasar bajingan kecil. Beritahu kau. Kau akan berlutut hari ini. Mau kau mau atau tidak, seseorang, tangkap dia untuk... Keluarga Pratama dari provinsi telah tiba. Keluarga Pratama dari provinsi telah tiba. Bagus. Anggap dirimu beruntung. Setelah keluarga Pratama pergi, aku akan membalas dendam padamu. Mohon maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Keluarga Pratama dari provinsi meminta Tuan Siaelus untuk keluar dari pengasingan demi membantu. Apa yang terjadi? Mengapa pelayan Pratama tiba-tiba berlutut? Oh, pelayan Pratama. Ada APA, cepat, bantu pelayan Pratama berdiri. Pelayan Pratama, tolong berdiri. Kami tidak bisa menerima ini. Sayang, keluarga Pratama tidak berlutut untukmu. Benar. Tuan Siaelus, Begani Seretanya, Tuanku. Sebenarnya, bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku tahu kenapa aku datang. Sayang sekali. Aku belum bisa membantumu saat ini. Aku masih harus tinggal bersama keluarga Kartika. Apa? Aku masih harus tinggal bersama keluarga Kartika 1 hari lagi. Sungguh disayangkan. Ayahmu tidak akan bertahan 1 hari lagi. Dia akan meninggal dunia. Kau sebaiknya kembali saja dan bersiap untuk pemakamannya. Aku bahkan belum menyatakan tujuanku, namun dia tahu hidup tuanku hampir berakhir. Tuan Calus ini benar-benar bukan pria biasa. Keluarga Pratama yang terkaya di provinsi ternyata berlutut di hadapan seorang idiot. Keluarga Kartika sedang terkena kutukan. Talon Kim Yang Henteng. Hanya Tuan Calus yang bisa menyelamatkan keluarga Kartika. Ingat, kau harus melayani Tuan Calus dengan baik, atau keluarga Kartika kita akan hancur. Benarkah semua yang dikatakan Jono sebelum dia meninggal benar-benar nyata? Kalau begitu, apa yang baru saja kita lakukan? Membuatnya bersujud untuk ulang tahun sang matriar. Bukankah itu penghinaan besar? Tidak, kita sama sekali tidak boleh membiarkan idiot itu mendekati keluarga Pratama, atau dia akan merebut serap hina. Pelayan Pratama, bukankah kau datang hari untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada sang matriar dan mendiskusikan kerjasama? Ya, keluarga Pratama hadir hari ini untuk merayakan ulang tahun dan bekerja sama. Bagaimana mungkin mereka datang khusus untuk seorang idiot? Aku pasti terlalu banyak berpikir. Oh benar, Vino, kemari sekarang. Hei, Pelayan Pratama. Mari kita bicara bisnis. Bukankah keluarga Pratama di sini untuk bekerja sama dengan keluarga Kartika? Ini adalah pewaris masa depan keluarga Kartika kita. Usianya sebaya dengan Nona Pratama. Jadi mereka pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Jika kedua keluarga kita bisa bekerja sama, itu akan menjadi aliansi yang kuat. Pelayan Pratama, apakah Nona Pratama di sini? Aku bisa mewakili keluarga Kartika dan mendiskusikan kerja sama dengan Nona Pratama. Baiklah, Sang Matriarch, saya di sini hari ini bukan untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan tentu saja bukan untuk mendiskusikan kerja sama. Ingin bekerja sama dengan keluarga Pratama? Keluarga Kartika belum pantas. Bekerja sama dengan keluarga Pratama? Keluarga Kartika belum pantas. Kau tidak sanggup-sanggup di sini untuk si idiot itu kan?
Matriarch, tolong bicaralah dengan hormat kepada Tuan Siaelus. Tuanku sudah sakit parah selama berhari-hari. Nona muda kami secara khusus mengutusku untuk meminta Tuan Siaelus keluar dari pengasingan dan menyelamatkannya. Menyelamatkannya? Dia? Kau pikir si idiot ini, yang sudah menumpang hidup pada kita selama 3 tahun, sungguh bisa menyelamatkan seseorang? Apakah kau menyiratkan bahwa Tuan Kedian Nona Merah sudah gila? Oh, tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Keluarga Pratama sangat menginginkan si idiot ini. Mengapa aku tidak memanfaatkan kesempatan ini dan biarkan mereka membawanya pergi selama dia meninggalkan keluarga Kartika? Aku tidak perlu khawatir dia merebut Serafina. Pelayan Pratama, kau hanya ingin Calus menyelamatkan seseorang kan? Tidak masalah. Keluarga Kartika telah mendukung Calus selama 3 tahun. Dia seperti anggota junior keluarga kami. Jika kau butuh sesuatu, temui sang matriark. Dia akan mendengarkan sang matriark. Oh ya, pelayan Pratama, silakan beritahu aku apapun yang kau butuhkan. Jadi, kau bisa mengambil keputusan untuk Tuan Calus? Tentu saja. Keluarga Kartika memperlakukannya seperti leluhur. Silas, keluarga Kartika menjagamu selama 3 tahun tanpa hasil apapun. Sudah waktunya kau membalas budi. Dia hanya seorang idiot. Bahkan jika dia pergi ke keluarga Pratama, dia tidak akan bisa menyembuhkan Tuan Pratama. Masih berpikir dia bisa dekat dengan keluarga Pratama? Delusional. Aku tidak suka mendengarmu berbicara. Aku membencimu. Menarik. Sangat menarik. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa aku merasa seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikanku? Pelayan Pratama, aku tidak tahu apa yang membuatku bertindak seperti itu. Rasanya tubuhku di luar kendali. Oh Tuan Silas, kondisi tuanku kritis. Kami sudah mencari semua dokter terkenal, tapi tidak ada hasilnya. Kudengar kau memiliki ilmu gaib. Aku memohon padamu, tolong pergi ke keluarga Pratama untuk memperpanjang usia tuanku. Keluarga Pratama tidak akan melupakan kebaikan besar Tuan Siaelus. Pelayan Pratama, tolong bangun. Aku akan membuat keputusan untuk Silas dalam masalah ini. Aku akan segera menyuruhnya pergi bersamamu ke keluarga Pratama. Gadi Kessil, kau sangat kasar. Kau sais-tu jument bantu ses orans, tanpa izinku. Apa yang kau katakan? Tuan Silas. Mengapa aku tidak bisa bicara? Anak kecil dari keluarga Pratama itu sungguh mengerikan. Dia sakit di saat yang paling buruk. Aku masih harus tinggal di rumah keluarga Kartika 1 hari lagi. Aku benar-benar tidak bisa pergi menyelamatkannya. Kau sebaiknya kembali dan siapkan jamuan pemakaman. Apa? Setelah jamuan siap. Aku suka menghadiri jamuan. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Aku perintahkan kau pergi ke rumah keluarga Pratama sekarang. Terlepas dari apakah kau bisa menyembuhkan penyakit Tuan Pratama. Tidak, jika aku melangkah setengah langkah pun keluar dari rumah keluarga Kartika sekarang, keluarga Kartika akan menghadapi bencana besar. Kalian semua, keluarga Kartika, akan mendapat masalah besar. Kau menyebarkan fitnah keji di sini. Aku seharusnya menampar. Ibu. Nenek, cepat bangun. Dasar bajingan kecil, beraninya kau memukulku? Gadis kecil dari keluarga Kartika, jangan coba memfitnah. Kau, Serafina, kita tidak bisa memelihara si bodoh ini lebih lama lagi. Hari ini, kita harus mengusirnya dari keluarga Kartika kita. Tapi ayah menginstruksikan kita bahwa keluarga Kartika harus melayani Tuan Calus dengan baik. Kita sama sekali tidak boleh melakukan apapun untuk tidak menghormati Tuan Siaelus. Karena alasan ini, ayah bahkan meninggalkan Leontin pengikat jiwa ini. Bagaimana kita bisa mengusir Tuan Calus begitu saja? Ayahmu sudah tidak waras lagi saat itu. Keluarga mana yang tidak punya masa sial? Justru Leontin pengikat jiwa yang telah mengaburkan penilaianmu. Aku akan menghancurkannya hari ini. Sama sekali tidak. Ayah berkata, kita harus melindungi Leontin pengikat jiwa. Jika Leontin pengikat jiwa rusak, keluarga Kartika kita akan terkutuk selamanya. Serafina, kau berlebihan. Leontin pengikat jiwa Castle, jika rusak, ya rusak. Keluarga Kartika kita sudah melewati cobaan hidup dan mati. Tidak bisakah kita menangani akibat dari rusaknya Leontin pengikat jiwa? Leontin pengikat jiwa tidak boleh rusak. Begitu Leontin pengikat jiwa rusak, balasan ilahi akan turun. Orang yang memecahkannya akan mati. Keluarga Kartika Anda akan mendapat masalah besar. Siapa yang kau coba takuti, bodoh? Aku keras kepala. Mari kita lihat apakah aku mati. Aku akan memecahkannya hanya untuk membuatmu kesal. Jono Kartika, celui ayant que Copérolais donc du but. Pada akhirnya akan terbuang sia-sia. Keluarga Kartika sudah berakhir. Hanya beberapa guntur. Apa yang harus kutakuti? Hanya mencoba menakutiku. Kubilang aku sudah menghancurkannya. Apakah aku mati karena menghancurkannya? Bukankah aku baik-baik saja? Apa yang terjadi? Mengapa ada guntur dan gempa bumi? Meja-meja itu, semuanya terbuat dari mahoni terbaik. Bagaimana bisa pecah? Nenek, gelangmu yang sudah kau pakai lebih dari 1 dekade, baik-baik saja. Bagaimana bisa tiba-tiba lepas? Apa yang kalian semua tatap? Cepat bantu nenek. Enggan. Apa paniknya? Gelang ini sudah dipakai puluhan tahun. Jika rusak, ya rusak. Jika rusak, ya rusak. Bukankah kau bilang, aku akan menderita balasan ilahi? Di mana balasan ilahi ini? Bukankah kau bilang, keluarga Kartika kita, semua akan menderita balasan ilahi? Kulihat di mana balasan ilahi ini?
Sang Matriarch. Nenek. Sang Matriarch ternyata terhimpit sampai mati oleh tablet leluhur keluarga Kartika. Orang yang memecahkannya akan mati. Prediksi itu benar-benar terwujud. Ini terlalu misterius. Apakah dia benar-benar bodoh? Ayah berkata sebelum dia meninggal. Jangan senta lain tin penjakat jiwa. Mengapa kau tidak mendengarkan? Ambulance. Panggil ambulance sekarang. Ya. Ini tidak mungkin terjadi. Ibu sangat sehat dan kuat. Bagaimana bisa dia terhimpit sampai mati oleh satu tablet leluhur? Tidak mungkin. Serafina, katakan pada ibu. Ini tidak nyat. Nenekmu tidak mati, kan? Tuan Serelis. Nenekku, dia tidak sengaja memecahkan liontin pengikat jiwa. Kumohon padamu, tolong selamatkan dia. Laporkan ini pada Nona Pratama sekarang. Pergi sekarang. Tuan Calus benar-benar memiliki kekuatan yang melampaui dunia. Sang Tuan selamat. Kekek, kau harus bertahan. Aku akan segera mengirim Tuan Calus untuk menyelamatkan. Nona Pratama. Bagaimana situasinya? Apakah Tuan Calus sudah kembali? Apa katamu? Karena satu kalimat dari Tuan Calus, Sang Matriarch Kartika terhimpit sampai mati oleh tablet leluhur keluarga Kartika. Benar. Saat itu, Tuan Calus berkata bahwa begitu liontin pengikat jiwa rusak, keluarga Kartika akan menderita balasan ilahi dan orang yang memecahkannya akan mati. Jadi itu, Sang Matriarch Kartika yang menghancurkan liontin pengikat jiwa? Tepat sekali. Saat liontin pengikat jiwa hancur, langit dan bumi berubah drastis. Tanah bergetar, sambaran petir menghantam tablet leluhur keluarga Kartika. Sang Matriarch Kartika kemudian terhimpit sampai mati olehnya. Nona Pratama, saya curiga Tuan Silas memiliki kekuatan untuk mengendalikan segalanya di dunia. Pergi katakan pada pelayan Pratap, berapapun biayanya, kita harus membawa Tuan Silas kembali. Ya. Kekek, kau benar. Tuan Silas sangat kuat. Kali ini, dia pasti akan memperpanjang usiamu. Dokter, tolong selamatkan nenekku. Sang matriar mengalami pendarahan intrakranial. Dia tidak lagi memiliki tanda-tanda vital. Anda sebaiknya bersiap untuk pemakaman. Ibu. Nenek baik-baik saja. Parson, bagaimana bisa dia pergi begini? Nenek. Turut berduka cita. Terimalah belasungkawa kami. Seharusnya ini, ulang tahun nenek hari ini. Bagaimana bisa berubah menjadi peringatan kematian nenek? Liontin pengikat jiwa tidak bisa dihancurkan. Menghancurkannya berarti kematian. Keluarga Kartika MU akan mendapat masalah besar. Semua yang Tuan Siaelus katakan telah menjadi kenyataan. Jadi, apa selanjutnya? Apakah keluarga Kartika kita benar-benar direct-dirkin untuk menghadapi bencana besar? Tuan Serelis, Anda bilang keluarga Kartika kita akan menderita balasan ilahi. Benarkah itu? Liontin pengikat jiwa mengikat nasib keluarga Kartika Anda. Sekarang karena Liontin pengikat jiwa telah rusak, keluarga Kartika akan terkutuk selamanya. Mulai sekarang, tidak akan ada keluarga Kartika. Tidak, Tuan Siaelus, tolong jangan pergi. Nenekku Paikin. Sekarang dia sudah menerima hukuman yang pantas. Aku mohon padamu, jangan libatkan keluarga Kartika. Aku berlutut memohon padamu. Aku sudah memperingatkan. Tapi kau tetap bersikeras menggali kuburmu sendiri. Ini adalah karma keluarga Kartika Anda. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menginjakan kaki di rumah Kartika. Kau urus dirimu sendiri. Tidak. Tuan Serelis, kau tidak bisa pergi. Jika kau pergi, keluarga Kartika akan tamat. Ibu, mengapa kalian semua tidak datang? Dan berlutut meminta maaf pada Tuan Silas. Jika Tuan Silas pergi, keluarga Kartika kita benar-benar akan tamat. Kita tidak bisa tanpanya. Serapina, apa yang kau bicarakan? Kau ingin ibu berlutut pada seorang idiot di depan semua tamu ini? Jika ini sampai tersebar, aku akan menjadi bahan tertawaan. Ya, benar. Dia memakai pakaian pemakaman dan memberi hadiah mengerikan di jamuan ulang tahun. Bukankah aku harus berbicara melawannya? Dialah yang salah. Mengapa aku harus meminta maaf? Nenek Teleki Lengan Naiwannya. Kalian semua masih menolak untuk sadar? Apakah kalian benar-benar ingin menyaksikan keluarga Kartika menghadapi bencana? Cukup. Sudah terre en bas, un tuc berkata-kata. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tuan Serelis, aku mohon padamu. Demi Ayo, bisakah kau menyelamatkan keluarga Kartika sekali lagi? Dulu, untuk menyelamatkan keluarga Kartika dari kesengsaraan surgawi, ayahmu, Jono, tidak ragu untuk mengorbankan hidupnya sendiri. Dia juga meninggalkan liontin pengikat jiwa. Sekarang karena liontin pengikat jiwa telah rusak, meskipun ayahmu hidup kembali, Keluargamu masih tidak akan lolos dari cobaan ini. Berikan liontin pengikat jiwa ini kepada putrimu. Katakan padanya, selama dia menjaganya dengan baik, keluarga Kartika akan makmur selamanya. Terima kasih, Tuan Siaelus. Enggak. Jika liontin pengikat jiwa rusak, keluarga Kartika pasti akan menghadapi balasan ilahi. Mohonkanlah, Tuan Silas. Aku akan memastikan Serapina menjaga liontin pengikat jiwa selama beberapa generasi. Tidak perlu. Jaga selama 3 tahun, itu saja. Mengapa? Salah satu liontin pengikat jiwa ini memegang sepotong jiwaku dan yang lainnya memegang karma keluarga. Setelah kau mati, jiwaku akan disegel. Aku akan menjadi bodoh. Selama 3 tahun. Tuan Silas, kau adalah yang terpilih. Bagaimana kau bisa menjadi bodoh? Comment Corbancan et Duc-Mu un tuc menyelamatkan keluarga Kartika? Sebagai gantinya, aku menjadi bodoh. Itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk lolos dari kesengsaraan surga. Tidak, bagaimana bisa keluarga Kartika kita? Pantas kau menjadi bodoh selama 3 tahun. Jika begitu, aku lebih baik. Keputusanku sudah bulat. Tidak perlu membujuki lagi pula. Setiap orang di dunia mencari kehidupan abadi. Bagiku, itu adalah kutukan. Hidup tanpa hati atau jiwa. Mungkin bagiku, itu bisa jadi hal yang baik. Yakinlah, Tuan Silas, sebelum aku mati,
Aku akan memerintahkan semua orang di keluarga Kartika untuk melayanimu dengan baik. Kau adalah tuan sejati keluarga Kartika. Inilah yang seharusnya kau lakukan. Enggak. Dalam waktu 3 tahun, jika Liontin pengikat jiwa rusak, keluarga Kartika akan benar-benar hancur. Kalian semua harus mulai bersiap untuk pemakaman kalian sendiri. Tuan Silas. Tuan Silas. Sekarang adalah kesempatan sempurna untuk mengundang Tuan Calus ke keluarga Pratama. Aku melarangmu berlutut. Jika dia ingin pergi, biarkan saja. Jangan memohon padanya. Ibio. Setelah semua yang terjadi, kau masih menolak melihat kebenaran. Jika kau mendengarkanku lebih awal, Nenek tidak akan mati. Dan keluarga Kartika tidak akan menderita bencana ini. Sekarang karena Tuan Calus telah pergi, keluarga Kartika akan tamat. Keluarga Kartika kita mendukungnya selama 3 tahun penuh. Tanpa keluarga Kartika, idiot ICU pasti sudah kelaparan di jalanan sejak lama. Berhak apa dia berlagak di depanku? Ibu, tidakkah kau lihat? Nenek baru saja tertindih oleh loh batu peringatan itu. Apakah kau masih berpikir Tuan Calus hanyalah orang biasa? Itu karena petir secara tidak sengaja menyambar loh batu peringatan, dan itulah yang menimpa nenek. Itu hanya kecelakaan. Keselekan, Ibio, berhentilah menipu dirimu sendiri. Apakah kematian nenek benar-benar hanya kecelakaan? Ini, Nyonya Kartika, Serafina. Tidakkah kau pikir dia aneh? Ya, caranya tadi. Dia tidak tampak seperti orang bodoh. Dia jelas normal. Aku tahu, dia tidak benar-benar bodoh. Dia hanya berpura-pura. Dia hanya mencoba menumpang Hilyarga kita. jadi begitu. Tidak heran ayah begitu bodoh saat itu. Tertipu oleh orang bodoh selama 3 tahun penuh. Balasan ilahi? Omong kosong apa? Jelas ini semua hanya kebohongan. Semuanya palsu. Menurutku dia hanya tidak bisa mempertahankan sandiwara. Dan mengambil kesempatan untuk pergi. Ini membuatku sangat marah. Kita benar-benar ditipu oleh orang bodoh selama 3 tahun penuh. Kalian semua. Kalian benar-benar tak terselamatkan. Kau kembali ke sini. Bino, segera bawa orang-orang dan bawa bocah itu ke Mary. Bukankah dia bilang keluarga Kartikaku akan menderita balasan ilahi? Aku ingin melihat siapa yang mati duluan, dia atau keluargaku. Baiklah, saya mengerti. Ikuti saya. Nyonya Kartika, turut berduka cita atas kepergian sang matriar. Nyonya, kami ada urusan lain. Kami permisi dulu. Keluarga Kartika saya adalah keluarga terkaya di kota Puncak Awan. Tidak mungkin kami akan hancur hanya karena kata-katanya. Ini tidak akan berakhir seperti ini. APA, Nyonya Kartika. Taman Hiburan Keluarga Kartika mengalami kecelakaan besar. Jumlah korban masih belum diketahui. Ini jadi merepotkan sekarang. Sang matriar jatuh. Lion Tin Penjikat, jiwa ITU PK. Sekarang Taman Hiburan Keluarga Kartika mengalami kecelakaan besar lagi. Apakah keluarga Kartika benar-benar direktur celaka? Tadi di kamar, saya menipunya dengan pakaian pemakaman dan hadiah mengerikan. Apakah saya juga? Tidak, itu hanya kebetulan. Semua hanya kebetulan. Ada APA? Tidak ada. Tidak ada, Nyonya Kartika. Keluarga Kartika sangat besar dan kuat. Bahkan jika kecelakaan terjadi, keluarga Kartika mampu membayar kompensasi. Jangan terlalu dipikirkan. Benar. Kecelakaan bisa terjadi, itu normal. Saya tidak akan memikirkannya lagi. Jono Kartika, keluarga Kartika yang Anda korbankan hidup Anda untuk melindunginya, mereka tidak menghargainya. Sekarang, dengan keluarga Kartika terputus. Mulai sekarang, keluarga Kartika harus berjuang sendiri. Tuan Silas, tunggu sebentar. Tuan Silas, ketidakpercayaan keluarga Kartika pada kekuatan Anda adalah pandangan picik mereka. Maukah Anda memberi keluarga Pratama kami kesempatan? Keluarga Pratama kami pasti akan melayani Anda sebagai tuan kami. Jika Anda ingin saya menyelamatkan si Pratama kecil itu, saya bisa. Namun, itu akan membutuhkan pengorbanan besar. Saya hanya tidak tahu apakah keluarga Pratama Anda bisa menerimanya. Nona Sabrina sudah berkata, selama Tuan Silas bersedia memperpanjang usia sang tuan, keluarga Pratama akan mematuhi setiap perintah Anda. Bagus. Ketulusan keluarga Pratama. Ya, bawa kursi sedan sekarang. Tuan Silas, silakan. Angkat kursinya. Orang itu lari begitu cepat. Jangan sampai aku menangkap atau kau akan menyesal. Beraninya kau berpura-pura bodoh dan memanfaatkan rasa kasihan kami. Aku tidak akan pernah memaafkan. Tuan Silas benar-benar menelantarkan keluarga Kartika. Apa yang akan terjadi pada keluarga Kartika setelah ini? Halo? APA? Tuan Silas sedang dalam perjalanan ke kediaman keluarga Pratama. Bagus, Sabrina. Tuan Silas ada di sini. Apakah kakek akan selamat? Sabrina, Tuan Silas ini, bisakah dia benar-benar mengendalikan hidup dan mati? Apakah dia sekuat itu? Kakek bilang Tuan Calus bisa memperpanjang usianya. Saya percaya kakek. Semuanya, ikuti saya ke pintu masuk utama. Kita akan menyambut Tuan Silas. Kita harus menggunakan standar tertinggi untuk menyambutnya. Ya. Apakah kakek akan bangun? Tergantung pada Tuan Calus. Setelah Tuan Calus tiba, saya harap semua orang memperlakukannya dengan hormat. Siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Silas akan menghadapi hukuman keluarga. Ya. Yusuf, menurutmu Tuan Calus benar-benar sekuat itu? Bisakah dia benar-benar menentukan nasib seseorang hanya dengan satu kata? Siapa yang tahu?
Hanya saja kakek kita di ambang kematian. Kita hanya bisa mengambil tindakan putus asa. Tuan Xia Elus telah tiba. Dia benar-benar berakting, menolak mobil untuk dibawa dengan kursi sedan. Perkecil suaramu. Jika Nona Sabrina mendengarmu, kau akan dihukum oleh hukum keluarga. Kembali sekarang. Tuan Silas, silakan. Tuan Silas, silakan. Nona Sabrina, ini Tuan Xia Elus. Keluarga Pratama dari provinsi menyambut kedatangan Tuan Calus. Terselubung dalam energi gelap. Tampaknya si Pratama kecil benar-benar diambang kematian. Tidak heran Anda akan melakukan apa saja. Un-tu mau bawa saya ke sini? Anak kecil yang dia bicarakan, apakah itu kakek saya? Tapi dia sangat muda. Bangkitlah. Bagaimana saya bisa berdiri sendiri? Apa yang terjadi? Tuan Silas, kakek saya sakit parah. Kami sudah mencari semua dokter terkenal, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kakek bilang hanya Anda yang bisa memperpanjang usianya. Tolong, Tuan Xia Elus, selamatkan nyawa kakek saya. Saya bisa menyelamatkan kakek Anda. Saya hanya tidak tahu apakah Anda bisa memenuhi syarat-syarat saya. Tuan Silas, selama Anda bisa menyelamatkan kakek saya akan menyetujui syarat APA. Jangan terlalu cepat bicara. Belum terlambat untuk setuju. Setelah Anda tahu syarat-syarat saya. Tuan Silas. Apakah Anda mengatakan syarat-syarat Tuan Silas? Syarat-syarat Tuan Xia Elus adalah sesuatu yang tidak bisa dipenuhi keluarga Pratama? Nona Sabrina, ketika Tuan Silas bersama keluarga Kartika, dia dibawa dengan kursi sedan megah. Keluarga Kartika melayaninya seperti kaisar. Jika Anda ingin Tuan Silas menyelamatkan nyawa sang tua, syarat-syarat ini tidak boleh lebih buruk dari keluarga Kartika. Selama dia bisa menyelamatkan kakek, saya akan menyetujui syarat-syarat ini. Selain ini, apakah ada syarat lain? Oh benar, dalam perjalanan, saya bertanya pada Tuan Silas. Dia bilang dia khawatir kita tidak akan sanggup menanggung syarat lainnya. Tidak sanggup menanggungnya? Tuan Silas, saya bisa menerima harga berapapun, apapun itu, bahkan jika itu nyawa saya. Keluarga Pratama berbeda dari keluarga Kartika. Saat itu, keluarga Kartika menghadapi kesengsaraan surga dan seluruh keluarga mereka diambang kematian. Untuk menyelamatkan keluarga Kartika, Jono Kartika membayar dengan nyawanya sebagai harganya. Balasan ilahi telah tiba. Keluarga Kartika tidak bisa lepas dari malapetaka itu. Jika Anda ingin keluarga Kartika menghindari kesengsaraan ini, Anda harus membayar dengan nyawa Anda sebagai harganya. Sudahkah Anda memikirkannya baik-baik? Tuan Silas, jika nyawa saya bisa memastikan keselamatan keluarga Kartika, saya bersedia. Di keluarga Pratama, hanya Arif Pratama yang sakit parah. Selain membayar harga dengan harta benda, ada hal lain. Tuan Silas, apakah ada sesuatu yang tidak bisa Anda katakan? Belum waktunya untuk membicarakannya. Mari masuk. Ya, Tuan Silas. Apapun yang Anda butuhkan, saya bisa menyediakannya. Silakan ikut saya. Putri saya tiba-tiba sakit dan tidak sadarkan diri. Tuan Silas tidak mau meninggalkan keluarga Kartika dan membantu kami. Apakah putri saya akan mati begitu saja? Istri saya juga akan melahirkan. Tetapi dokter mengatakan bayi itu mungkin tidak selamat. Ini adalah kehamilan ke-10 istri saya. Setiap kali sebelum dia bisa melahirkan, bayinya hilang. Jika kita kehilangan bayi ini juga, istri saya tidak akan pernah lagi bisa hamil. Saya berharap Tuan Calus bisa menentang langit dan mengubah takdir. Jika Tuan Silas tidak membantu kita, apa yang akan kita lakukan? Tuan, apa maksud semua teriakan ini? Tidak bisakah kau lihat Tuan Rahayu dan Tuan Cahaya? Keduanya ada di sini. Tanjakan Raza Hormat. Tuan Silas telah meninggalkan keluarga Kartika. Apa katamu? Apakah beritanya akurat? Benar sekali. Keluarga Kartika mempertanyakan kekuatan Tuan Calus. Dan mereka benar-benar di pesta ulang tahun memaksa Tuan Xia Elus pergi. Sekarang keluarga Pratama dari provinsi telah menerima Tuan Xia Elus. Dasar bodoh dari keluarga Kartika. Mereka buta terhadap kebesaran di depan mata mereka. Mereka benar-benar memaksa Tuan Xia Elus pergi. Ini benar-benar anugerah dari langit. Sekarang putriku selamat. Dan bayi dalam kandungan istriku juga bisa selamat. Saya, Franklin Rahayu, akhirnya akan punya ahli waris. Jangan terlalu cepat merayakannya. Hal paling mendesak sekarang adalah pergi ke keluarga Pratama dan merebut Tuan Calus. Jika Tuan Xia Elus memutuskan untuk tinggal bersama keluarga Pratama, maka sinilah upaya kita akan sia-sia. Benar. Apa yang kau tunggu? Cepat siapkan mobilnya. Baik Tuan. Ayo berangkat. Baiklah. Bagaimana tugas yang saya tugaskan padamu berjalan? Jangan khawatir, Nyonya. Semuanya sudah saya urus. Saya sudah meminta orang untuk memblokir berita apapun tentang apa yang terjadi di pesta ulang tahun. Bagus. Kau boleh pergi. Kalian semua tahu tentang kecelakaan Ji Taman Hiburan ITU, bukan? Kompensasi yang keluarga Kartika harus bayar kali ini lebih dari 100 juta rupiah. Ibu. Tuan Calus baru saja dan sekarang keluarga Kartika dalam masalah. Mulai sekarang, aku khawatir ini akan kakap. Itu hanya kecelakaan. Apa hubungannya dengan dia meninggalkan keluarga Kartika? Lebih baik dia keluarga Kartika tidak perlu lagi menghabiskan begitu banyak uang mendukung sampah tak berguna.
Ebio, apakah kau lupa? Seperti apa keluarga Kartika sebelum Tuan Sielus datang dan menjadi seperti apa setelah dia tiba? Dulu kau memujinya habis-habisan, mengatakan bahwa tanpanya keluarga Kartika tidak akan berada di titik ini hari ini. Kau bahkan memberitahu semua orang untuk menghormatinya. Tapi sekarang bagaimana bisa kau menjadi seperti ini? Keluarga Kartika berada di titik ini hari ini karena upaya kita sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Tampaknya, apakah itu berarti keluarga Kartika tidak bisa bertahan? Aku memperingatkan, jangan pernah membela dia di depanku lagi. Nyonya, ini buruk. Mengapa kau panik? Sesuatu terjadi di properti keluarga Kartika di kota selatan. Seluruh gedung runtuh. Laporan investigasi mengatakan itu adalah pekerjaan konstruksi yang asal-asalan. Penanggung jawab telah ditangkap. Sekarang, konstruksi di properti terpaksa dihentikan. Ebio, bagaimana ini bisa terjadi? Kita berinvestasi miliar rupiah dalam proyek ini. Dengan sesuatu sebesar ini, bukankah kita akan kehilangan segalanya? Itu adalah seluruh gedung. Bagaimana bisa runtuh? Nyonya, tolong tenang sebentar. Saat ini tidak ada korban jiwa. Tenang? Bagaimana saya bisa tenang? Kita kehilangan miliar rupiah. Senyo yang Jakataki telah menjadi kenyataan. Pertama, nenek dihancurkan oleh tablet leluhur. Sekarang properti dalam masalah, kehilangan miliar rupiah. Ebio, mengkingkap, apakah keluarga Kartika benar-benar hancur? Tidak. Itu hanya kecelakaan. Itu kebetulan. Kebetulan. Ini tidak ada hubungannya. Dengannya. APA. Nyonya, semua pemasok keluarga Kartika menuntut untuk mengakhiri kemitraan mereka dengan kami. Bang juga mendesak kita untuk membayar pinjaman kita. APA. Mereka baru saja tahu. Dan mereka semua menyalahkan kita saat kita terpuruk. Apakah mereka mencoba menghancurkan keluarga Kartika? Ebio, apakah kau lihat sekarang? Ini adalah akibatnya. Memaksa Tuan Sielus Ini tidak ada hubungannya dengannya. Tidak mungkin. Pasti tidak ada hubungannya dengannya. Ebio, apakah kau masih akan berbohong pada dirimu sendiri? Kau hanya melihat berapa banyak keluarga Kartika habiskan untuk Tuan Sielus. Tapi kau tidak pernah mempertimbangkan. Bisakah keluarga Kartika berada di titik ini hari ini tanpa Tuan Sielus? Saya tidak menerimanya. Saya menolak untuk percaya. Ini didapatkan oleh kerja keras dan dedikasi dari semua orang di keluarga Kartika. Dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Tidak ada. Ini, minum sedikit air. Jangan terlalu gelisah. Ibu, ada apa? Ebio. Tidak mungkin sampai ini nasibnya kan? Tersedak air? Ebio, telanlah. Ini hanya air. Ibu telanlah. Serapina, bantu tepuk punggungnya. Ibu, dia tidak bisa menelan air ini. Kita hancur. Pertama, nenek dihancurkan oleh tablet leluhur. Sekarang ibu minum air dan tersedak sampai mati. Selanjutnya, giliran saya, bukan? Serafina, aku tidak mau mati. Ini bukan saatnya mengatakan hal seperti itu. Bawa ibu ke rumah sakit atau sudah terlambat. Cepat ambil mobilnya. Ya. Apa yang kau lihat? Bantu ibu berdiri. Baik. Ebio, bertahanlah ibu. Ebio, kau harus sampai ke rumah sakit. Kau tidak boleh mati. Serafina, if you tidak akan selamat. Ibu, bertahanlah. Kita hampir sampai di rumah sakit. Serafina. Serafina, kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Cepat, masuk dan lihat bagaimana keadaan ibu. Baik. Ebio, penkan. Serafina, ibu tidak bergerak. Ibu tidak meninggal, kan? Ibu tidak akan mati. Ayo kita bawa ibu keluar dulu. Kita akan membawanya ke rumah sakit. Ebio. Ebio. Serafina, ibu bernapas. Ibu baik-baik saja. Ibu baik-baik saja. Ebio, apakah ibu baik-baik saja? Ebio, kami akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Cepat, bawa ibu ke rumah sakit. Serafina, ini salah. Aku bingung. Aku mengusir Tuan Calus. Aku menghancurkan keluarga Kartika. Aku adalah aib bagi keluarga Kartika. Ebio, ini sudah terlambat. Untuk semua ini sekarang. Ini adalah balasan kita. Keluarga Kartika, bencana sedang mengintai. Tidak, belum terlambat. Pergilah ke keluarga Pratama dari provinsi dan bawa Tuan Sielus kembali. Selama dia bersedia membantu kita. Aku bersedia membayar. Berapapun harganya. Tuan Sielus tidak akan kembali. Apapun yang terjadi, kamu harus mencoba. Apakah kamu hanya akan berdiam diri dan menyaksikan keluarga Kartika menghadapi kehancuran? Ebio, pergi sekarang. Tuan Sielus, pernapasan kakekku lemah. Bisakah Anda tolong? Jangan terburu-buru. Dengan aku di sini, dia tidak akan mati. Tuan Sielus, aku. Apa? Kamu tidak percaya padaku? Tuan Sielus, tolong jangan salah paham. Aku tidak berani meragukan kekuatan aku hanya ingin kakekku segera sembuh. Aku lelah. Aku perlu istirahat. Siapkan kamar tidur yang tenang. Cucu. Baik. Lakukan seperti yang Tuan Sielus, Parenton. Ya. Tunggu. Tuan Sielus, apakah Anda punya permintaan lain? Tempat tidur yang aku harus terbuat dari kayu sonokling kelas 1 terbaik. Aku tidak terbiasa dengan tempat tidur lain.
Tempat tidur terbuat dari kayu sonokling kelas 1 terbaik, dia benar-benar menganggap dirinya seorang kaisar. Setiap malam sebelum aku tidur, area dalam jarak 1 mil dari kamar harus tenang. Tidak ada yang boleh menggangguku. Pria ini sangat manja. Kakekku tidak setuntut ini, bahkan saat dia sakit. Mulai sekarang, pakaian yang aku kenakan harus terbuat dari sutra kelas atas. Danaru, Dijai Tonggang oleh desainer terbaik dunia. Makanan yang aku makan harus disiapkan oleh koki terbaik dunia. Permatanini. Anda bisa mengelolanya, kan? Tentu saja. Dia tidak di sini untuk menyelamatkan orang. Dia jelas di sini untuk menjadikan kita anjingnya. Bahkan Tuan Haris, dari keluarga paling kuat di Nusantara Jaya, tidak menikmati kemewahan seperti itu. Lakukan seperti yang Tuan Salas, Parenton. Ya, saya akan segera menyiapkannya. Tuan Salas, semua yang Anda minta telah disiapkan. Bagus. Anda boleh pergi. Aku ingin tahu apakah Tuan Salas puas dengan makanannya. Mengapa begitu banyak makanan tersisa? Apakah Tuan Calus bilang dia tidak puas? Dia tidak bilang apakah dia puas atau tidak. Dia hanya mencicipi satu gigitan dari setiap hidangan, lalu berhenti makan. APA. Ini adalah makanan terbaik di dunia, dibuat oleh koki terbaik. Kami bahkan tidak bisa memakan ini, dan dia hanya mencicipi satu gigitan lalu berhenti. Itu pemborosan sekat. Pemborosan bukanlah masalahnya. Aku khawatir dia tidak akan menyembuhkan kakek dan hanya di sini untuk numpang makan gratis. Kalian semua diam. Saat kalian mempertanyakan Tuan Calus, kalian mempertanyakan kakek. Apakah kalian sudah tidak percaya lagi pada kata-kata kakek? Ambil daun teratai awan berhargaku untuk Tuan Siaelus. Ya. Sabrina, daun teratai awan hanya menghasilkan 1 pon setiap 10 tahun. Kamu hanya punya beberapa ons, dan kamu memberikannya begitu saja padanya? Sabrina, dia bahkan belum menyembuhkan kakek dan kamu sudah memujanya seperti leluhur. Tidakkah kamu takut dia penipu? Apakah aku perlu kalian memberitahuku cara melakukan sesuatu? Ya, Sabrina, kami tidak bermaksud mempertanyakan Tuan Silas. Kami hanya ingin kakek cepat sembuh. Nona Pratama, para patriark dari 3 keluarga besar dari ibu kota sedang berkunjung. Mereka sudah di depan pintu. Keluarga Wijaya, Rahayu, dan Cahaya. 3 keluarga besar dari ibu kota. Mereka mengendalikan sektor politik dan bisnis ibu kota serta memiliki kekuasaan yang luar biasa. TAPI. Mereka hampir tidak punya urusan dengan keluarga Pratamaka. Mengapa mereka tiba-tiba berkunjung? Apakah mereka bilang mengapa mereka di sini? Tidak. Kita tidak bisa menyinggung Ketiga Tuan ini. Ikut aku untuk menyambut mereka. Kalian berdua tetap di sini dan jaga Tuan Salas. Jangan lalai, atau kalian akan menghadapi hukuman keluarga. Mengerti? Ya. Sabrina, pergilah dan layani para tamu terhormat. Kami akan mengguru segalanya di sini. Ini pertama kalinya 3 keluarga besar dari ibu kota mengunjungi keluarga Pratama. Betapa aneh. Mereka pasti tidak mungkin di sini untuk Tuan Siaelus kan? Benar-benar lelucon. Calus pikir dia siapa? Sampai ketiga patriark datang untuk mengundangnya. Tuan Yusuf, Nona Dwi, saya telah menyampaikan daun teratai awan kepada Tuan Siaelus. Tapi dia bilang apa? Dia bilang, dia bosan dengan jenis ini. Dia tidak membutuhkannya. Dia benar-benar menganggap dirinya seorang kaisar. Aku pernah melihat orang berlagak, tapi tidak pernah seperti itu. Tenanglah, Sabrina bilang. Kita perlu menjaga Tuan Siaelus dengan baik. Bawa sisa Teh Naga Phoenix kita ke dalam. Ya. Teh Naga Phoenix, kakek telah menyimpannya selama puluhan tahun. Dia akan merasa sayang meminum bahkan 1 gram pun, dan kamu memberikannya begitu saja padanya? Ya, Sabrina memerintahkan kita untuk menjaganya dengan baik. Jadi bersabarlah. Aku seharusnya mendapatkan beberapa wanita cantik yang menakjubkan untuk melayaninya. Tidak, Nona. Tuan Siaelus puas. Dia hanya merasa itu tidak cukup. Dia memintaku untuk mendapatkan lebih banyak. Beberapa ons tidak cukup? Apakah dia tahu berapa nilai beberapa ons itu? Tuan Siaelus hanya minum seteguk, lalu menuangkan tehnya. Dia lebih menuntut daripada seorang kaisar. Aku pikir dia sengaja mempermainkan kita. Aku akan menghadapinya sekarang. Dewi, apa kamu gila? Apa kamu lupa apa yang Sabrina perintahkan? Jika kamu menghadapinya sekarang, sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Aku tidak peduli dengan konsekuensinya. Aku sudah tidak tahan lagi. Kita melayaninya seperti seorang kaisar. Dan dia pemilih mengambil strategi jijian makanan. Satu teguk bukankah dia hanya mempermainkan kita? Dia tidak menghormati kita. Jadi mengapa aku harus repot-repot bersikap baik? Dewi. Autumn. Jangan bertindak gegabah. Pergi dari sini. Tuan Siaelus, tuntutan yang Anda ajukan telah kami penuhi semua. Jadi kapan Anda akan menyelamatkan kakek saya? Jangan terburu-buru. Tunggu sebentar lagi. Tunggu? Apakah kita harus menunggu sampai Anda puas? Atau sampai Anda menguras habis keluarga Pratamaka? Sepinana, apakah mengobati penyakit begitu rumit? Berhenti bicara. Ada APA, saya tidak mengatakan sesuatu yang salah. Tuan Siaelus, tolong tenang. Kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Hanya saja, kami telah memenuhi semua tuntutan Anda. Dan sudah waktunya untuk menyelamatkan kakek kami. Bukankah begitu? Saya memberi Anda waktu untuk bersiap, karena harga yang harus Anda bayar adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat Anda terima jika Anda tidak mempercayai saya.
Mengapa menggandang saya ke sini? Kami tidak pernah membayangkan bahwa pada hari pertama kami menggandeng Anda ke sini, Anda akan mencoba mendominasi. Kami semua bertindak seperti tuan dari keluarga Pratama. Baiklah. Tapi Anda hanya menerima hadiah dan tidak melakukan apa-apa. Apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Pratama begitu mudah ditipu? Tuan Silas, tolong bermurah hatilah. Dia pemarah. Tolong jangan diambil hari. Karena Anda tidak mempercayai saya, maka saya akan meninggalkan keluarga Pratama. Tuan Silas, Anda tidak bisa pergi. Mengapa Anda tidak menunggu sampai Sabrina tiba? Kita bisa membicarakannya dengan baik nanti. Kami mengundang Anda ke sini untuk menyelamatkan kakek saya. Anda belum menyelamatkan kakek saya. Anda telah menerima hadiah kami. Dan sekarang Anda pikir Anda bisa begitu saja pergi? Memang, aku tidak bisa begitu saja pergi. Ulurkan tanganmu. Ada apa ini? Bagaimana sebatang rokok bisa muncul begitu saja di tangannya? Entah dari mana. Jiwi, apa aku salah lihat? Bagaimana rokok ini tiba-tiba muncul di tanganku? Sebelum aku pergi, aku memang harus memberi kompensasi kepada keluarga Pratama MU. Ini sebagai kompensasinya. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Calus pergi. Kakek secara pribadi menginstruksikan kita, jika dia pergi dan Sabrina menuntut pertanggungjawaban kita tidak akan sanggup menanggungnya. Apa yang perlu dikatakan? Keluarga Pratama telah memberinya begitu banyak. Apa kamu benar-benar berpikir dia akan mau begitu saja pergi? Aku tidak akan melayaninya, seolah dia dewa. Hutangku kepada keluarga Pratama sekarang sudah terbayar. Kami mengundangmu ke sini untuk menyelamatkan kakekku. Jadi, apa maksudmu memberi kami rokok ini? Apa artinya? Apa kamu tahu berapa puluhan juta rupiah yang dihabiskan keluarga Pratama untukmu dalam sehari? Kamu melemparkan sebatang rokok dan berpikir itu akan melunasi utang. Menurutmu, keluarga Pratama itu apa? Tuan Silas, Dewi tidak bermaksud begitu. Dia hanya cemas agar kakek segera sembuh, makanya dia tidak berpikir jernih. Bisakah Anda membangunkan kakek setelah dia bangun? Apapun yang Anda minta, kami bisa sediakan. Tidak perlu. Hubunganku dengan keluarga Pratama MU sudah berakhir. Meskipun nanti kalian datang memohon padaku lagi, aku tidak akan menginjakan kaki di rumah keluarga Pratama MU lagi. Memohon kepada Anda? Apakah Anda benar-benar berpikir kita semua anggota keluarga Pratama adalah anjing Anda? Berhenti bicara. Apakah Anda tidak takut Sabrina akan menghukum Anda? Apa yang perlu dikatakan? Tuan Silas, tolong, tenang. Tidakkah Anda bisa menunggu Sabrina kembali sebelum kita bicara? Tidak perlu. Karena Anda tidak punya hubungan dengan saya. Apakah Arif Pratama bisa bangun? Sifnya bergantung pada takdirnya. Tuan Silas. Jika dia ingin pergi, biarkan saja. Apakah Anda mencoba mencari diri sejual lain untuk Desember? Selain itu, bukankah Anda juga merasa dia tidak menyenangkan? Saya memang sangat tidak senang tinggalnya. Tapi Sabrina menginstruksikan kami untuk melayaninya dengan baik. Sekarang Anda telah mengusirnya. Bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada Sabrina? Dia akan menghukum kita dengan aturan keluarga. Tuan Silas. Di mana dia? Mengapa dia pergi begitu cepat? Sabrina berusaha begitu keras untuk mengundangnya kembali. Sekarang Anda telah memaksanya pergi. Bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada Sabrina? Biarkan dia pergi. Saya akan memberitahu Sabrina kebenarannya. Dia yang serakah. Dia hanya menerima hadiah dan tidak melakukan APA. Dia jelas seorang penipu. Apa kamu lupa apa yang kakek katakan sebelum dia koma? Dia secara pribadi memberitahu kita untuk membawa Tuan Silas ke sini. Kamu mengusirnya. Jika sesuatu terjadi pada kakek, bisakah kamu menanggung tanggung jawab itu? Aku. Kenapa kamu mengambil rokok yang patah ini? Apa yang kamu lakukan dengannya? Keluarga Pratama kita menghabiskan puluhan juta rupiah untuknya dalam sehari. Dia melemparkan sebatang rokok dan berpikir itu menyelesaikan urusan kita. Bukankah ini penghinaan bagi keluarga Pratama kita? Kita masih perlu memberi penjelasan kepada Sabrina. Ayo pergi. Tuan-tuan yang terhormat, kakekku sedang tidak enak badan dan tidak bisa keluar untuk menyambut Anda sekalian. Mohon jangan tersinggung. Mohon istirahat sebentar. Aku akan meminta seseorang membawakan teh untuk Anda sekalian. Tidak perlu teh. Kami baru saja mendengar Tuan Pratama tidak enak badan. Jadi, kami sengaja datang berkunjung. Benar? Ya, Sabrina, sayangku. Hekmyu harus menjaga kesehatannya baik-baik. Terima kasih atas perhatian. Aku akan menyampaikan pesan Anda kepada kakekku. Aku ingin tahu di mana Tuan Silas sekarang. Aku sangat berharap bisa segera menemuinya. Jika aku bisa mengundangnya ke keluarga Wijaya kita akan meraih kebesaran. Kendalikan dirimu. Berhenti tersenyum seperti itu. Jika keluarga Pratama tahu bahwa kita di sini untuk memperebutkan Tuan Silas, mereka akan mengusir kita di tempat. Benar, kita tidak bisa membiarkan keluarga Pratama tahu tentang ini. Tiga tuan ini sangat aneh. Mereka sama sekali tidak terlihat, hanya datang untuk menjenguk kakekku. Sayangku, bisakah Anda membiarkan kami menemui kakek Anda? Tuan, kakek saya adalah... Sabrina. Mengapa Anda di sini? Bukankah saya bilang kalian berdua untuk melayani Tuan Calus? Autumn, kau yang beri tahu dia. Sabrina, Tuan Silas. Dia pergi. Pergi? Apa yang terjadi? Dia benar-benar terlalu serakah. Dia tidak kejeli dengan daun teratai awan Anda. Dia menyesap teh naga Phoenix dan membuangnya. Bahkan kakek pun tidak akan tega meminum teh itu. Saya pikir dia penipu, jadi saya mengatakan beberapa hal kepadanya.
Setelah dia marah, dia langsung pergi. Sabrina, Autumn, juga hanya ingin kakek segera sembuh dan mengatakan beberapa hal kepada Tuan Calus. Ini bukan salah Autumn. Giant. Beraninya kau. Anda berani mengusir Tuan Calus. Kami tahu kami salah. Saya tidak berpikir, saya salah tentang ini. Tidak ada yang namanya menerima hadiah. Sebelum melakukan APA Hunt, kita semua memperlakukannya seperti kaisar, tapi dia tidak menganggap kami serius, sama sekali. Sebelum dia pergi, dia hanya membuang sebatang rokok. Dia bahkan mengatakan rokok ini adalah untuk membalas keluarga Pratama atas uang yang dihabiskan untuknya. Bukankah ini penghinaan bagi keluarga Pratama kami? Biar saya lihat. Bukankah ini hanya rokok biasa? Apa niat Tuan Sia Elus dengan meninggalkan rokok ini? Rokok ini, ditinggalkan oleh Tuan Salus. Apakah ada sesuatu yang istimewa darinya? Aku tidak. Namun, apapun yang ditinggalkan Tuan Calus, pasti lebih dari yang terlihat. Keluarga Kartika, benar-benar bodoh. Setelah semua upaya itu, untuk menggandeng Tuan Salus ke rumah mereka. Sekarang mereka malah mengusir Tuan Calus. Itu bagus. Untuk kira, jika Tuan Sia Elus tinggal bersama keluarga Kartika, kita tidak akan punya kesempatan. Kau benar, sekarang bukan waktu untuk membicarakan itu. Yang penting adalah kita menemukan cara untuk mendapatkan APA yang Tuan Salus tinggalkan. Tepat sekali, barang-barang Tuan Calus di tangan keluarga Kartika. Itu pemborosan yang menghujat. Tuan Calus berkata bahwa dengan meninggalkan rokok ini, dia setara dengan keluarga Kartika. Kau benar, Sabrina. Dia sudah keterlaluan. Dia menghabiskan begitu banyak uang keluarga Kartika kami dalam satu hari, hanya untuk meninggalkan yang satu itu. Dasar dua idiot. Kakek berkata, hanya Tuan Sia Elus yang bisa memperpanjang usianya. Aku bersusah mengundang Tuan Sia Elus ke sini, namun kalian mengusirnya. Berlutut. Pelayan Pratama, seret mereka keluar dan berikan hukuman keluarga. Seret mereka keluar dan berikan hukuman keluarga. Sabrina, bagaimanapun kau menghukum mereka sekarang, itu saya. Mengapa tidak memikirkan cara mengembalikan uang yang kau habiskan? Tuan Bagas. Keluarga Kartika tidak peduli dengan jumlah uang kecil. Kami hanya menyesali kepergian Tuan Calus. Kau menghabiskan begitu banyak uang untuk Tuan Sia Elus dan sekarang dia sudah pergi. Bukankah uang itu terbuang sia-sia? Bagaimana kalau ini? Jual padaku rokok ini. Sebutkan hargamu. Kau ingin membeli rokok ini? Rokok ini tampaknya tidak istimewa sama sekali. Mengapa Bagas ingin membelinya? Sabrina, aku baru dengar. Kau menghabiskan puluhan juta rupiah untuk Tuan Sia Elus. Bagaimana kalau aku tawarkan 50 juta rupiah untuk rokok ini? APA? 50 juta rupiah? 50 juta rupiah untuk rokok biasa? Bahkan dengan semua uang itu, dia tidak boleh boros begini. Sabrina, jual rokok itu padanya. Itu hanya akan menutupi kerugian keluarga Kartika. Hari ini, ketiga keluarga besar tiba-tiba berkunjung. Mengaku ingin bertemu kakek. Tetapi mereka tampak sama sekali tidak peduli dengan kesehatan kakek. Sekarang mereka menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli rokok yang ditinggalkan Tuan Salus. Mungkinkah dia punya motif tersembunyi, Tuan Bagas? Rokok ini ditinggalkan oleh Tuan Salus. Aku tidak bisa. 100 juta rupiah. 100 juta rupiah? Hanya untuk membeli rokok ini? Bagas adalah pria yang cerdik. Dia bekerja bersemangat untuk mendapatkan rokok ini. Apakah ada trik di baliknya? Sabrina, jual saja. Bagaimanapun, jika kita menyiapkan rokok ini, itu hanya akan berakhir di tempat sampah. Tuan Bagas, ini hanyalah rokok biasa. Harganya tidak sebanding dengan 100 juta rupiah, bukan? Keluarga Kartika benar-benar sekumpulan idiot. Apapun yang ditinggalkan Tuan Calus, bahkan sehelai rambut, tak ternilai harganya. Bagas terlalu terang-terangan. Membeli rokok seharga 100 juta rupiah, bahkan orang paling bodoh sekalipun akan curiga ada sesuatu. Tidak bertemu Tuan Calus itu satu hal, tidak apa-apa, tetapi bahkan tidak mendapatkan apa yang ditinggalkan Tuan Calus. Berarti kita datang ke sini, saya. Kalian tidak tahu ini, tapi ayahku sangat menyukai rokok ini. Saat beliau masih hidup, beliau ingin satu isip hand terakhir sebelum meninggal. Sebagai putranya, aku tidak bisa memenuhi keinginan terakhirnya. Jadi, aku ingin membeli rokok ini kembali untuk menawarkannya saat aku berziarah ke makamnya. Nancy. Benarkah itu? Sabrina, tolong tunjukkan pengertianmu untuk pria sederhana sepertiku. Biarkan aku memenuhi keinginan ini, agar ketika aku tiada, aku bisa menghadapi ayahku tanpa malu. Ini 1 miliar rupiah. Ditambah 10% saham Krap Wijaya. 1 miliar rupiah? Ditambah 10% saham Krap Wijaya. Tuan Bagas. APA kau sudah gila? Sabrina, aku telah menunjukkan budget banyak kecelasan. Kau tidak akan menolak bantuan kecil dari pria sederhana ini, bukan? 1 miliar rupiah. Ditambah 10% saham Krap Wijaya untuk sebatang rokok biasa. Untuk kesepakatan ini, jika kakek ada di sini, aku yakin beliau akan setuju. Sabrina, jual rokok itu padanya. Sabrina, bagaimanapun, Tuan Sia Elus tidak ada di sini. Jadi rokok ini tidak berguna bagi kita. Jual saja. Sabrina, terima kasih atas kebaikanmu yang luar biasa. Aku akan selalu mengingatnya. Baiklah, aku ada urusan. Aku pergi sekarang. Aku juga pergi. Tidak perlu mengantarku. Mereka semua pergi. Begitu saja? Mengapa aku punya perasaan buruk tentang ini? Apakah aku membuat kesalahan? Menjual rokok itu pada Bagas? Tentu saja tidak, Sabrina. 1 miliar rupiah, ditambah 10% saham grup Wijaya. Bagaimana mungkin rokok ini bisa dibandingkan? Tepat sekali, Sabrina. Jangan terlalu dipikirkan.
Tidak apa-apa. Bahkan jika rokok itu ditinggalkan oleh Tuan Sales, itu tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan Bagas pada kita. Bagus, cepat, serahkan rokoknya. Lihat, aku sudah setua ini dan masih belum punya ahli waris. Berikan padaku dulu. Setelah istriku melahirkan, aku akan mengembalikan rokok itu pada... Silakan. Jika aku memberimu rokok itu, bisakah aku benar-benar mendapatkannya kembali? Baiklah, aku akan mengganti rugi semua kerugianmu. Bagaimana? Mari. Tidak hanya aku akan mengganti rugimu, aku bahkan akan memberikan properti utama itu juga. Kau bersikeras bersaing denganku, kan? Bagus, lihat, aku akan memberimu stasiun TV milikku. Berikan saja rokok itu padaku. Jangan berteriak begitu keras. Apa kau tidak takut keluarga Kartika mendengarnya? Bagaimana jika keluarga Kartika menyesal dan meminta rokok itu kembali? Lajukila, apakah kalian tahu untuk apa rokok ini? Daikonek hanya merebutnya. Aku tidak tahu untuk apa. Tapi aku tahu bahwa jika itu sesuatu dari Tuan Calus, itu adalah harta yang tak ternilai. Tepat sekali. Tuan Sales adalah yang terpilih. Apapun yang ditinggalkannya, pasti bukan hal biasa. Rokok ini pasti bukan rokok biasa. Jangan berteriak begitu keras. Mari kita bagi rokok ini rata. Sepertiga untuk masing-masing dari kita. Itu seharusnya berhasil, kan? Baiklah. Meskipun aku tidak tahu untuk apa rokok ini, aku punya firasat bahwa dengan itu, istriku akan bisa melahirkan dengan selamat. Tuan Sales, aku Serapina Kartika. Keluarga Kartika tahu kami salah. Tolong dengan kemurahan hatimu yang besar, berikan keluarga Kartika satu kesempatan terakhir. Selamatkan keluarga Kartika. Bukankah itu Serapina dari keluarga Kartika? Ya. Bagaimana dia bisa berakhir di tempat keluarga Pratama? Mungkinkah keluarga Kartika menyesal mengusir Tuan Calus dan mereka di sini untuk memohon Tuan Siaelus kembali? Tuan Sales, tolong selamatkan keluarga Kartika. Keluarga Kartika, apa yang terjadi pada mereka? Gadis dari keluarga Kartika itu bahkan berlutut, memohon biar aku menelepon dan bertanya. Cari tahu apa yang terjadi pada keluarga Kartika dari kota Puncak Awat. Tuan Bagas, 4 jam lalu, semua proyek keluarga Kartika mengalami kecelakaan. Mereka kehilangan puluhan miliar rupiah. Sekarang, pemasok telah mengakhiri kontrak mereka dengan keluarga Kartika. Bank-bank menuntut pembayaran kembali dan keluarga Kartika bangkrut. Demengerti, awasi itu. Beritahu aku segera jika ada perubahan. Keluarga Kartika bangkrut. Lebih dari itu, Nyonya Kartika tersedak air dan kemudian mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan ke rumah sakit. Sekarang keluarga Kartika panik, takut merekalah yang berikutnya. Mari. Apakah ini karena Tuan Siaelus pergi? Ya. Tuan Calus baru saja meninggalkan keluarga Kartika dalam waktu kurang dari sehari. Keluarga terkaya sebelumnya di kota Puncak Awat, Ronta. Sekarang Tuan Sales juga telah meninggalkan keluarga Pratama. Kemana dia bisa pergi? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Andai saja seseorang bisa menemukan Tuan Calus terlebih dahulu, sebelum Tuan Siaelus keluar dari pengasingan. Dia tinggal di Gunung Awat. Kalian berdua berhenti di situ. Kenapa aku tidak bisa diam saja? Kakek berulang kali mendesakku untuk membawa Tuan Siaelus ke sini. Tapi kalian berdua malah mengusir Tuan Calus. Sabrina, ini bukan sebenarnya salah kami. Tuan Sales terlalu sulit untuk dipuaskan. Apalagi yang Tuan Siaelus katakan sebelum dia pergi? Tuan Siaelus berkata, dia tidak akan punya hubungan lagi dengan keluarga Pratama. Bahkan jika kita memohonnya lagi, dia tidak akan menginjakan kaki di rumah keluarga Pratama. Mengenai apakah kakek akan bangun, itu tergantung takdirnya sendiri. Sabrina, dia terlalu sombong. Aku tidak tahan. Jadi aku hanya mengatakan beberapa hal. Kalian tidak bisa sepenuhnya menyalahkanku untuk ini. Nona Sabrina, Tuan Siaelus memang sombong. Dia sama sekali tidak peduli dengan keluarga Pratama kami. Tepat sekali, ada banyak orang cakap di dunia ini, tapi tidak ada yang sesombong. Dan saking kakek, maksudmu kakek tidak akan bangun tanpanya? Nona Sabrina. Nona Sabrina, Serapina dari keluarga Kartika ada di sini. Keluarga Kartika mengusir Tuan Calus. Kenapa dia di sini? Dia datang untuk meminta Tuan Calus kembali ke rumah. Dia sedang berlutut di luar sekarang. Keluarga Kartika meragukan kemampuan Tuan Calus dan sekarang mereka di sini untuk membawanya kembali. Permainan makam APA yang mereka mainkan? Keluarga Kartika bangkrut 4 jam lalu. APA. Keluarga Kartika adalah keluarga terkaya di kota Puncak Awat. Mereka bangkrut hanya dalam 4 jam. Apakah beritanya dapat diandalkan? Dapat. Dan Nyonya Kartika tersedak air. Lalu, dalam perjalanan ke rumah sakit, mengalami kecelakaan mobil. Jika ini terus berlanjut, semua keluarga Kartika akan mati satu persatu. Memang. Keluarga Kartika mengusir Tuan Calus. Kali ini, Bengkana benar-benar melanda. Kalian berdua benar-benar tidak berguna dan hanya menyebabkan masalah. Kalian mengusir Tuan Calus. Jika terjadi sesuatu pada kakek, aku akan memastikan kalian berdua membayarnya dengan nyawa kalian. Sabrina, aku salah. Aku sanggup tahu aku salah. Aku tidak pernah berpikir Tuan Calus memiliki kekuatan yang begitu besar. Siapkan mobilnya. Kita akan menjemput Tuan Siaelus. Bawa juga kedua idiot ini. Bahkan jika itu mengorbankan nyawa mereka, kita harus membawa Tuan Sales kembali. Ya. Ebio. Jangan khawatir, Serapina sudah pergi ke keluarga Pratama untuk mencari Tuan Calus. Aku percaya Tuan Sales akan mengingat hubungan masa lalu kita dan menyelamatkan keluarga Kartika sekali lagi. Serafina,
Apakah kamu membawa Tuan Silas kembali? Apakah kamu membawa Tuan Silas kembali? Serafina, kenapa kamu tidak bicara? Jangan bilang Tuan Silas tidak kembali bersamamu. Tidak, aku berlutut di luar pintu keluarga Pratama untuk waktu yang lama. Tuan Calus tidak ada di tempat keluarga Pratama. Tanpa Tuan Sia Elus, apa yang akan terjadi pada keluarga Kartika kita? Apakah kita hanya akan menunggu untuk mati? Aku tidak mau mati. Aku belum siap mati. Hari ini seharusnya menjadi jamuan ulang tahun nenek. Terapi Mela menjadi bencana keluarga kita. Ini semua salahku. Jika aku tidak begitu buta dan mengusir Tuan Calus, keluarga Kartika tidak akan hancur total seperti ini. Bukankah itu Warren? Dokter, permisi. Apa yang terjadi pada pasien ini? Dia secara tidak sengaja tersengat listrik saat mandi di rumah. Untungnya, seseorang menemukannya tepat waktu. Atau dia akan mati seketika. Ayo pergi. Tersengat listrik karena kecelakaan, bahkan dia ikut terseret. Apakah karena dia mencoba membuat Tuan Calus mengenakan pakaian pemakaman dan mendoakan kematiannya? Jika aku mengenakan pakaian itu, kalian berdua akan meninggal dunia. ITU menjadi kenyataan. Semua yang dia katakan menjadi kenyataan. Kita semua akan menderita balasan ilahi. Vino, apa yang terjadi? Warren tersengat listrik saat dan sekarang dalam kondisi kritis. Bagaimana bencana keluarga Kartika bisa melibatkan Warren? Selama jamuan ulang tahun, Serafina meminta Warren dan untuk mengganti pakaian Tuan Silas. Warren ingin Tuan Silas mengenakan pakaian pemakaman, harapan kematian dan dipermalukan di depan. Mungkin karena alasan inilah, dia juga menerima balasannya. Kamu telah menyebabkan bencana besar. Kamu akan menjadi orang berikutnya yang menderita balasan. Apa yang harus kita lakukan? Epio, aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Ini salahku. Ini semua salahku. Akulah yang menghancurkan keluarga Kartika. Keluarga Kartika, Tikirek Dan, di ambang kehancuran. Hanya Tuan Sia Elus yang bisa menyelamatkan keluarga Kartika dan membantu kita melewati cobaan. Ingat, kamu harus melayani Tuan Silas dengan baik. Jika tidak, keluarga Kartika kita akan hancur total. Aku tahu. Aku mengerti. Ibio. Sebelum ayahmu meninggal, dia berulang kali mendesakku, Minairo, bahwa aku harus menjaga Tuan Silas dengan baik. Ini semua salahku, karena tidak mendengarkannya yang menyebabkan keluarga Kartika berada dalam keadaan ini. Aku memperingatkanmu berkali-kali untuk tidak menyinggung Tuan Calus, tetapi kamu keras kepala menempuh jalanmu sendiri, membawa keluarga Kartika kita menuju bencana. Sekarang menyesal, tidak akan ada gunanya. Aku adalah aib bagi keluarga Kartika. Aku bisa saja mencegah semua ini. Aku buta terhadap kebenaran. Aku mengusir Tuan Calus. Aku pantas mati. Ibio. Tidak peduli seberapa besar kamu menyalahkan dirimu sendiri, itu tidak berguna. Keluarga Kartika kita sudah berakhir. Tak satu pun dari kami keluarga Kartika akan selamat. Aku tidak mau mati. Kita masih punya kesempatan. 3 tahun lalu, bukankah ayah berlutut di kaki Ganang Awan selama 3 hari 3 malam untuk meminta Tuan Silas keluar dari penggasingannya? Kita bisa melakukan seperti yang ayah lakukan dan meminta Tuan Silas menyelamatkan keluarga Kartika kita lagi. Tidak ada gunanya. Tuan Sia Elus sudah memberi kita kesempatan. Kita menyusul takdir kita sendiri. Dia tidak akan memberi kita kesempatan lagi. Bagaimana kita tahu jika kita tidak mencoba? Tuan Calus mungkin, karena menghormati ayah bersedia memberi keluarga Kartika kita satu kesempatan terakhir. Kamu benar, Vino benar. Kita akan pergi sekarang dan berlutut di kaki Ganang Awan. Tuan Silas ITU Nyurahati. Dia pasti akan memaafkan kita. Baiklah. Kalau begitu, mari kita coba lagi. Ya, ayo pergi. Camutella, hidup selama 100 tahun. Kamu hanya punya 1 tahun tersisa untuk hidup. Sudah waktunya bagimu untuk menikmati masa tua. Kamu tidak perlu melayaniku lagi. Aku Anjingmu. Aku bersumpah untuk melayani Tuan sampai hari kematianku. Kamu memberiku hidupku. Tanpamu, aku tidak akan berada di sini hari ini. Lajapila. Bisa melayani Tuan adalah keberuntungan. 1000 kehidupan. Berapa banyak orang yang bahkan tidak mendapatkan kesempatan itu? Itu pemikiran yang bagus. Rokok pemandu jiwa. Dulu, Tuan Silas memberiku sebatang rokok pemandu jiwa. Dan itulah sebabnya aku hidup sampai 100 tahun. Jika tidak, aku bahkan tidak akan hidup sampai 50. Luar biasa. Sakit kepalaku hilang. Aku merasa segar, dan seolah-olah aku punya energi tak terbatas. Setiap orang memiliki takdir yang telah ditentukan. Kamu telah hidup melewati 100 tahun dan pernah menentang takdir. Kamu tidak bisa menentangnya lagi untuk kedua kalinya. Pada hari saat ajalmu tiba, nyalakan ini. Di kehidupanmu selanjutnya, kamu akan tetap terlahir kembali di keluarga kaya.
Terima kasih, Tuan. Aku hanya punya 1 tahun tersisa untuk hidup. Rokhak pemandu jiwa ini. Ingin kutinggalkan untuk cucuku. Biarkan dia hidup sampai 100 tahun juga. Kamu sebaiknya menyimpannya untuk dirimu sendiri. Jika tidak, di kehidupanmu selanjutnya, kamu hanya akan terlahir kembali sebagai babi. Ya. Aku akan memecahai Tuan. Kamu boleh bangkit. Kamu sudah tidak muda lagi. Tidak, berlucu. Tuan, aku punya 1 permintaan lagi. Setelah aku tiada, aku ingin cucuku melanjutkan warisanku dan terus melayanimu. Salam, Tuan Salis. Kamu melayaniku sebagai pelayanmu seumur hidup. Apakah kamu benar-benar ingin cucumu juga melayaniku sebagai pelayanmu seumur hidup? Menjadi pelayanmu adalah kehormatan yang banyak, hanya bisa diimpikan. Keluarga Sentosa kami akan melayanimu sebagai pelayanmu selamanya. Tuan Salis. Mulai sekarang, izinkan aku mengambil tempat kakekku dan terus menjadi pelayan Melianimo. Ingin menjadi pelayan saya? Tidaklah semudah itu. Tuan, aku tidak akan kurang setia dibandingkan kakek. Sepertinya, Tuan Siaelus telah setuju. Kedepannya, selama masih ada keturunan untuk melayani Tuan Calus, kekayaan dan pengaruh keluarga Sentosa akan terjamin selama 1000 generasi. Tuan Silas, saya Bagas Wijaya, dari keluarga Wijaya. Saya dengan rendah hati memohon kepada Tuan Siaelus lagi untuk menyelamatkan putriku, keluarga Wijaya saya. Selanjutnya, akan selalu menjadi arahan Tuan Silas. Setiap orang di keluarga Wijaya pasti akan mengikuti arahan Anda tanpa pertanyaan. Saya memohon kepada Tuan Siaelus untuk membantu kami. Tamu telah tiba. Haruskah saya mengundang mereka naik? Avec mereka. Baik, Tuan. Sabrina, keluarga Pratap adalah keluarga terkuat di Provinsi Perji Memohon. Secara terbuka seperti ini akan membuat kita jadi bahan tertawaan. Dia benar, Sabrina. Dewi dan aku bisa meminta maaf kepada Tuan Calus, dan itu akan menyelamatkan reputasi keluarga Pratama kita. Apakah reputasi keluarga Pratama lebih penting daripada nyawa kekek? Nona Pratama, keluarga Pratama masih keluarga yang kaya. Jika kita memohon pada seorang pemuda, kita nanti terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Nona Pratama, demi reputasi keluarga Pratama, tolong pertimbangkan kembali. Kalian semua diam. Selama kita bisa mendapatkan pengampunan Tuan Siaelus, bahkan jika setiap orang di keluarga Pratama harus berlutut, aku tidak akan ragu. Tuan Silas, keluarga Wijaya, Rahayu, dan Cahaya kami, 3 keluarga besar ibu kota, akan selamanya setia kepada Tuan Siaelus. Sabrina, bukankah itu para patriark dan 3 keluarga besar ibu kota? Bagaimana mereka bisa di sini? Persecute? Mungkinkah mereka benar-benar di sini, Antak? Tidak mungkin. Mereka tidak mungkin berada di sini. Entah Tuan Siaelus juga, bukan? Para tetua yang terhormat, kakekku sedang tidak sehat. Beliau tidak bisa keluar untuk menyambut Anda. Mohon jangan tersinggung, para tetua yang terhormat. Silakan beristirahat sejenak. Aku akan meminta seseorang menaidu and teh. Tidak perlu teh. Tuan Pratama sedang tidak sehat, jadi kami sengaja datang untuk memeriksanya. Benar sekali, Sabrina. Cake Mew harus menjaga dirinya dengan baik. Aku tahu itu. Keluarga Pratama hampir tidak pernah berurusan dengan mereka. Kunjungan mendadak mereka ke keluarga Pratama. Ternyata, tujuan utama mereka adalah Tuan Calus. Mereka datang mengunjungi keluarga Pratama, bukan untuk memeriksa kakekku, tapi karena mereka punya niat buruk terhadap Tuan Calus. Tuan Siaelus, apakah dia benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu? Bahkan dari ibu kota, 3 keluarga besar datang mengunjunginya. Dasar dua idiot. Kebenarannya ada di depan matamu, namun kamu masih berani mempertanyakan kekuatan Tuan Calus. Kekuatannya melampaui imajinasi. Kalian semua, pergi ke sana dan berlutut. Jika Tuan Siaelus menolak memaafkan kita, maka kita akan tetap berlutut tanpa batas waktu. Keluarga Pratama dari provinsi datang untuk memohon ampun kepada Tuan Siaelus. Sabrina, bukankah kamu barusan memaksa Tuan Siaelus pergi? Sekarang kamu punya nyali untuk meminta maaf padanya? Tuan Bagas, kalau soal tidak tahu malu, aku tidak bisa bersaing denganmu. Kamu jelas di sini untuk merebut seseorang dari keluarga Pratama, tapi kamu berpura-pura suci, mengatakan kamu mengunjungi kakekku. Aku tidak pernah mengira keluarga Wijaya yang bergengsi dari ibu kota akan menggunakan cara tercela seperti itu. Itu karena kalian bodoh. Tidak peduli seberapa tidak tahu malunya aku masih jauh lebih baik darimu. Setidaknya, aku tidak akan meragukan kekuatan Tuan Calus. Meragukan kekuatan Tuan Calus adalah kesalahan kami, tapi keluarga Pratama kami tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu memalukan dan tidak tahu malu. Tidak ada gunanya berkata lebih banyak. Itu karena kalian buta mata dan hati. Kalian memaksa Tuan Calus meskipun kamu memohon sampai kepala pecah. Kamu tidak akan mendapatkan pengampunannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Tuan Bagas. Tuan Calus memiliki bakat untuk menciptakan dunia dan bermurah hati. Dia tidak akan pernah berdiam diri dan menyaksikan kakekku meninggal. Tuan Siaelus sungguh adil. Dan tidak akan pisik. Tapi dia pasti tidak akan kembali ke keluarga Pratama bersamamu. Tuan Bagas, menjadi begitu penting diri sendiri bukanlah hal yang baik. Keluarga Wijaya, Rahayu, dan Cahaya kami memiliki lebih banyak kekuatan dari Lajapila. Kami tidak menyinggung. Tuan Silas, menurutmu Tuan Calus akan pergi dengan siapa? Tunggu saja dan lihat.
Ibio, gunung awan sudah di depan. Di sana Tuan Salas. Tinggal. Nanti, tidak peduli bagaimana Tuan Calus menghukum kami, kita tidak boleh mengatakan satu kata pun pembangkangan, aku tahu. Selama dia bersedia menyelamatkan keluarga Kartika. Hidupku adalah perintahnya. Serafina, aku juga, aku bersedia bersujud padanya. Selama Tuan Salas bersedia menyelamatkan keluarga Kartika, aku akan bersujud padanya sebanyak yang dia mau. Ayo pergi. APA, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang berlutut? Itu adalah para patriark dari 3 keluarga besar, Kota Epikera. Dan Sabrina Pratama, nona muda keluarga pertama dari provinsi. Bersama-sama, mereka cukup untuk mengguncang separuh Nusantara Jaya. Mengapa mereka semua berletak di sini? Jika aku tidak salah, mereka pasti di sini untuk meminta Tuan Calus keluar dari pengasingan. Tuan Siaelus ini, siapa sebenarnya dia? Mengapa begitu banyak tokoh terkemuka memintanya keluar dari pengasingan? Aku sungguh menyesalinya. Jika aku tidak memaksa Tuan Siaelus pergi, keluarga Kartika kami tidak akan jatuh ke keadaan ini. Kita harus segera pergi dan berlutut juga. Jika Tuan Siaelus diambil oleh mereka, maka semua harapan akan hilang. Ketiga orang itu, orang-orang yang lebih tidak tahu malu, juga teletiba, APA. Jadi keluarga Kartika menghadapi bencana. Dan sekarang kamu takut? Sekarang kamu ingin meminta Tuan Calus kembali? Terlalu buruk, sudah terlambat. Sekarang kamu ingin meminta Tuan Calus kembali? Terlalu buruk, sudah terlambat. Tuan Salas membuat keluarga Kartika kalian terkaya di kota puncak awan. Tetapi kalian tidak berterima kasih. Kalau aku jadi kalian, aku tidak akan punya muka untuk datang ke sini. Kamu, Ibio, lebih penting untuk berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Siaelus dulu. Tuan Salas, keluarga Kartika kami buta terhadap kebesaran di depan kami tahu kami salah. Tolong selamatkan keluarga Kartika. Keluarga Kartika akan melayani Anda sebagai tuan kami selamanya. Hubunganku dengan keluarga Kartika kalian terputus, bahkan dengan mengorbankan hidupnya. Jono Kartika tidak bisa menyelamatkan keluarga Kartika kalian dari cobaan kosmik. Ini adalah takdir. Tuan Salas, dari mana dia berbicara? Mengapa kita tidak bisa melihatnya? Tuan Calus pasti ada di atas sana. Hanya ada awan. Kita tidak bisa melihat apapun. Mungkinkah Tuan Calus adalah dewa? Bahkan jika Tuan Calus bukanlah dewa, dia jelas bukan orang biasa. Tuan Salas, jika kamu tidak menyelamatkan keluarga Kartika, itu akan benar-benar berakhir. Kami tahu kami salah. Tolong beri keluarga Kartika satu kesempatan lagi. Kehendak langit tidak dapat dilawan. Ini adalah keluarga Kartika MU. Karma, aku tidak akan membantu. Kalian semua sebaiknya kembali sekarang. Tuan Salas, aku buta mata dan hatiku. Tolong. Selamatkan keluarga Kartika. Aku bersedia membayar. Harga berapapun. Tolong. Tolong. Tuan, mereka mengganggu istirahatmu. Aku akan membuat mereka pergi. Benar-benar tidak masuk akal. Tuan Silas memberikan segalanya kepada keluarga Kartika kalian, tetapi kamu mengira itu hasil usahamu sendiri, dan kamu bahkan berani tidak menghormatinya. Kamu pantas. Jayakem, sekarang pergilah dari sini. Jangan ganggu istirahat Tuan Calus. Siapa kamu? Dia adalah Haris Sentosa, patriark keluarga Sentosa, keluarga nomor 1 di Nusantara Jaya. Mengapa dia di sini? Keluarga nomor 1 di Nusantara Jaya. ITU hanyalah hadiah dari Tuan Salas. Aku, Haris Sentosa, hanyalah seekor anjing di sisi Tuan Calus. ATA, seekor anjing, keluarga nomor 1 di Nusantara Jaya. Benar-benar menyebut dirinya anjing, itu terlalu aneh. Apa yang aneh dari itu? Menjadi anjing Tuan Siaelus adalah keberuntungan 1000 kehidupan. Hanya orang bodoh sepertimu yang berani mempertanyakan Tuan Calus. Bagaimana bisa ini terjadi? Apa yang telah kulakukan? Aku. Jono Kartika menggunakan hidupnya sendiri untuk mendapatkan karma baik bagi keluarga Kartika. Tetapi kalian orang bodoh yang tidak tahu APA menghancurkannya semua dalam sekejap. Kalian tidak menghormati Tuan Salas. Jika aku tidak menunggu perintah dari Tuan Calus, kalau tidak, kalian tidak perlu menunggu pembalasan. Aku, Haris Sentosa, akan membuat keluarga Kartika kalian lenyap selamanya. Aku pantas mati. Dosaku tidak terampuni. Aku tidak mendengarkan Jono. Itu sebabnya keluarga Kartika kami menderita pembalasan ilahi seperti itu. Baiklah. Perhentilah merenjak di sini. Tidak peduli seberapa banyak kamu berpura-pura, Tuan Silas tetap tidak akan mengampuni. Sekarang keluarlah. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bertindak. Keluarga Kartika menderita pembalasan, semua yang pantas kami dapatkan. Kita harus menanggung pembalasan ini. Apa gunanya menyesal sekarang? Tuan Salas tidak menghakimi kamu. Kamu seharusnya merasa beruntung. Berhentilah menjadi pemandangan yang tidak enak di sini. Pulanglah sekarang dan bersiaplah untuk pemakamanmu sendiri. Ibu, ayo pergi. Jangan ganggu Tuan Siaelus lagi. Serafina, aku tidak mendengarkanmu lebih up. Itu sebabnya keluarga Kartika berakhir dalam kina ini. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Sepertinya bahwa keinginan untuk mendapatkan pengampunan Tuan Siaelus berlutut dan bersujud masih jauh dari cukup. Apakah kita kemudian diharapkan membayar dengan nyawa kita untuk membayar harganya? Ini semua salahmu. Kalian berdua idiot. Jika bukan karena kalian mempertanyakan Tuan Calus dan mengusirnya, Kin tidak akan meningkat. Sampai titik ini, kamu telah menyakiti kakek. Jadi bersiaplah untuk membayar dengan nyawamu. Tuan Calus tidak ingin menemuimu. Kamu juga harus pergi. Jangan ganggu ketenangan Tuan Salas.
Sepertinya, Kanjeng kita untuk meminta Tuan Sales keluar dari pengasingan mungkin mustahil. Jika kita tidak bisa mendapatkan Tuan Calus, apa yang akan terjadi pada putriku? Terima saja takdirmu. Kita tidak memiliki ikatan takdir dengan Tuan Calus. Sabrina Pratama dari keluarga Pratama dari provinsi bersedia menjadi anjing Tuan Sia Elus untuk melayani Tuan Calus selama beberapa generasi mendatang. Kimahan, Tuan Sales, selamatkan nyawa kakekku. Sabrina, Tuan Serelis, jika Anda tidak setuju, aku akan terus berlutut sampai Anda melakukannya. Dasar jalan tak tahu malu. Beraninya kau mencoba mencuri tempatku? Jika aku membiarkanmu menjadi anjing Tuan Calus, bukankah aku akan kehilangan dukungannya? Tuan Calus tidak bisa setuju. Jika dia juga menjadi anjing Tuan Sales, status keluarga Sentasaku akan sangat berkurang. Naiklah. Terima kasih, Tuan Sia Elus. Bagaimana Sabrina menghilang? Langkah-langkah ini terlalu aneh. Jika Sabrina bisa naik, kami juga bisa. Dengan begini, kita bisa secara pribadi meminta maaf kepada Tuan Sia Elus. Cucu Haris Sentosa juga ada di sini. Jadi, keluarga Sentosa, alasan mereka menjadi keluarga nomor 1 di Nusantara Jaya adalah karena mereka menjadi pelayan Tuan Sales. Cepat, kemari dan berlutut. Tuan Sales, saya juga bersedia melayani Anda sebagai Tuan dan menjadi pelayan Anda. Ingin menjadi pelayan saya, tidak hanya dengan mengatakannya. Gadis Pratama ini cukup cerdas. Mulai sekarang, pelayan Tuan tidak akan terbatas hanya pada keluarga Sentosa. Saya mengamati dunia. Ikatan takdir saya dengan keluarga Pratama Anda belum berakhir. Saya bisa menyelamatkan kakek Anda. Sanggar, terima kasih, Tuan Sia Elus. Jean Canterlalus c'est pas Bertori Makazi qui est pas d'Asseya. Jika saya menyelamatkan kakek Anda, hidup Anda tidak akanlah menjadi milik Anda sendiri. Jika Anda mange un Karijanji, keluarga Pratama Anda akan membayar. Argayong Mal. Sudahkah Anda memikirkannya baik-baik? Tuan Sia Elus, saya sepenuhnya bersedia menjadi pelayan Anda. Saya tidak akan pernah mengingkari janji saya. Langit dan bumi menjadi saksi saya. Jika saya mengingkari janji saya, semoga saya disambar petir. Panggil saya Tuan. Tuan. Ayo pergi. Lihat, Sabrina dan Tuan Sales sudah keluar. Cepat, bawa kursi tandu untuk menyambut Tuan Calus ke kediaman keluarga Pratama. Cepat, bawakan kursi tandu. Tuan, silakan. Oh, ini. Ayo pergi. Gadis Pratama itu, aku lebih tua darimu, tapi dia begitu tidak sopan padaku. Sekarang karena dia bergantung pada Tuan Sia Elus. Mulai sekarang, keluarga Pratama mungkin cepat atau lambat akan memerintah kita senaknya. Kita bekerja sia-sia seharian dan berakhir tanpa hasil. Bagaimana bisa begitu? Aku tidak percaya. Karena seorang anggota keluarga Pratama bisa menjadi pelayan Tuan Calus. Mengapa aku tidak bisa? Tepat sekali. Aku juga ingin menjadi pelayan Tuan Calus. Kanjeng untuk menjadi pelayan Tuan Sales. Tidak semudah itu. Hack Harris, kau sudah lama melayani Tuan Calus. Bisakah kau bantu kami dengan mengatakan beberapa kata baik kepada Tuan Sia Elus? Benar, bagikan pengalamanmu dengan kami. Sebenarnya bagaimana seseorang bisa menjadi pelayan Tuan Sia Elus? Jika kau bisa mengabulkan ini, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan besar. Sia-sia saja bertanya padaku. Jika Tuan Calus tidak menerimamu, itu takdir. Kamu tidak memiliki ikatan takdir dengan Tuan Calus. Bahkan dengan segala usahamu, itu tidak akan membantu. Toh, benar. Kami punya sesuatu. Lihatlah. Rokok pemandu jiwa. Dari mana kau mendapatkan itu? Dari mana kau mendapatkan itu? Tuan Calus memberikannya kepada keluarga Pratama. Dan lalu aku menelepon mereka. Aku membelinya. Hack Harris, kau baru saja bilang ini adalah rokok pemandu jiwa. APA. ITU. Apa efeknya? Jika saja aku bisa mendapatkan rokok pemandu jiwa itu, Darnya, cucu Perem Blanco bisa hidup sampai 100 tahun juga. Hack Harris, itu tidak keren. Mengapa kau mencoba merebutnya? Sebutkan hargamu. Jual padaku. Tidak mungkin. Ini milik Tuan Sales. Aku tidak akan menjualnya dengan harga berapapun. Hack Harris, kau sangat menginginkannya. APA Cap. Tahu tujuannya? Ini adalah rokok pemandu jiwa. Sekali Hirap. Dan itu tidak hanya bisa menyembuhkan semua penyakit, tetapi juga memperpanjang usia. Astaga. Bagaimana bisa keluarga Pratama begitu bodoh? Sangka menjual harta karun langka seperti itu kepadamu. Luar biasa. Putriku terselamatkan. Hack Harris. Istriku sudah hamil 10 kali, tetapi setiap kali keguguran, dia hamil lagi. Tetapi dokter berkata, sulit untuk menyelamatkannya. Dengan ini, bisakah bayi istriku terselamatkan? Sungguh lelucon. Dengan benda ini di tangan, lupakan tentang menyelamatkan istri Anda. Bayi bahkan bisa membuat istrimu dengan selamat melahirkan anak kembar sehat. Tidak masalah sama sekali. Benarkah? Terima kasih Pak Haris. Aku punya pewaris. Keluarga Rahayu punya penerus. Hahaha. Ayo pulang dan nyalakan segera. Ayo pergi. Astaga, kalian semua. Oh tidak. Mulutku besar sekali. Cucu perempuan. Ini semua salah kakek. Mulutku tidak bisa diam. Aku memberitahu mereka tujuannya.
Aku tidak bisa membiarkan hidup sampai 100 tahun sekarang. Tuan Silas. Lain tin Kenangan ini. Untuk APA. Karena Tuan Calus menyuruhmu memakainya, pakailah dengan patut. Mengapa banyak bertanya? Tuan, kapan Tuan bisa menyelamatkan kakekku? Atau apakah belum waktunya? Aku sudah menghitung. Takdir Arif, sudah berakhir. Untuk mengubah takdirnya, membutuhkan kerabat sedarah terdekatnya. Un truc menukar nyawa donggon nyawa. Apakah kau Siap? Tuan, aku bersedia menyerahkan nyawaku untuk menyelamatkan nyawa kakekku. Sabrina. Kamu Tadakpol, kamu adalah penerus kakek yang terpilih. Jika kamu mati, siapa lagi yang akan memenuhi syarat untuk mengambil alih keluarga Pratama? Biarkan aku menukar nyawaku. Aku adalah kerabat sedarah terdekat kakek. Aku memenuhi syarat untuk melakukan pertukaran ini. Kakek selalu paling menyayangiku. Aku menerima cinta paling banyak. Aku bersedia menyerahkan nyawaku untuk menyelamatkan kakek. Gunakan milikku. Gunakan milikku. Gunakan milikku. Gunakan milikku. Kuket. Tidak perlu berdebat. Adapun nyawa siapa yang akan ditukar, biarkan takdir yang menentukan. Liontin ketenangan di leher kalian sebelum malam ini berakhir. Tidak boleh dilepas. Jika ada yang melepasnya, atau jika rusak, Nyawa mereka akan digunakan untuk ditukar dengan nyawa Arif Pratama. Apakah kalian mengerti? Kami mengerti. Setelah malam ini, semuanya akan berakhir. Kalian boleh pergi. Tuan, untuk menyelamatkan nyawa kakekku, apakah benar-benar membutuhkan pengorbanan nyawa anggota keluarga Pratama yang lebih muda? Ini adalah takdir keluarga Pratama. Dan satu-satunya cara. Un truc menyelamatkan Arif. Jika kakek bangun dan mengetahui bahwa menyelamatkannya membutuhkan nyawa anggota keluarga, sebagai gantinya, dia mungkin tidak akan bisa menerimanya. Ini adalah sesuatu yang memang ditakdirkan terjadi. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Sebelum malam ini berakhir, jangan lepas Liontin ketenangan. Apapun yang terjadi malam ini, kamu harus tetap di kamarmu. Jean Keluar. Kamu milikku sekarang. Nyawamu adalah milikku. Perintahku. Kamu harus patuhi tanpa syarat. Ya, Sabrina. Selamatkan aku. Dewey, Ada APA. Sabrina, aku tidak mau mati. Sebelum malam ini berakhir, jangan lepas Liontin ketenangan. Apapun yang terjadi malam ini, kamu harus tetap di kamarmu. Jean Keluar. Kamu milikku sekarang. Nyawamu adalah milikku. Perintahku. Kamu harus patuhi tanpa syarat. Tuan memerintahkanku untuk tidak keluar, apapun yang terjadi di luar. Dewey, apa yang terjadi? Bicaralah padaku. Sabrina, tolong aku. Tolong aku. Tolong, seseorang. Aku tidak mau mati. Tolong aku. Apakah ini takdir? Kalau begitu aku akan membuat pengecualian. Dan mengubah takdirmu untuk... Jika kamu melangkah keluar dari pintu ini, kamu akan kehilangan nyawamu. Tuan, bagaimana Tuan bisa masuk? Kakek benar. Tuan Silas benar-benar memiliki ilmu gaib. Bukankah sudah kubilang bahwa apapun yang terjadi malam ini, kamu tidak boleh keluar? Apa kamu lupa begitu cepat? TAPI, Dewi memanggil minta tolong padaku. Aku tidak bisa membiarkannya mati. Itu karena dia tidak mengindahkan peringatanku. Hasil ini adalah perbuatannya sendiri. Mengkinka. Dewi mengambil inisiatif untuk melipas Liontin Kenangan. Ini sudah merupakan hasil yang ditakdirkan. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Tetapi begitu kamu Melangkah keluar dari pintu ini, orang yang akan mati adalah kamu. Tuan, apakah Tuan sudah menduga aku akan membuka pintu hari ini? Dan itulah mengapa Tuan secara khusus datang untuk menyelamatkanku? Sudah kubilang, kamu milikku sekarang. Hidup dan mati adalah urusanku untuk memutuskan. Jika aku tidak membiarkanmu mati, kamu tidak akan mati. Terima kasih, Tuan. Tuan, tunggu. Ada apa lagi? Aku adalah anjingmu sekarang. Semua yang kumiliki adalah milik Tuan. Aku juga bersedia menyerahkan diriku pada Tuan. Tuan Calus memiliki kemampuan untuk menentang langit dan mengubah takdir. Jika kita bisa membuat Tuan berada di keluarga Pratama pasti akan meraih kebesaran. Oleh karena itu, aku bersedia memberikan segalanya. Kamu keterlaluan. Jangan lupa posisi. Tuan, aku tahu posisiku. Aku hanya ingin melayani Tuan dengan lebih baik. Tidak perlu. Melayaniku dengan cara ini tidak akan mengarah pada hasil yang baik. Tuan menolakku begitu tegas. Apakah karena aku tidak cukup cantik? Tadi malam, apakah ada di antara kalian yang mendengar teriakan? Ya, kami dengar. Seseorang terus berteriak minta tolong. Kedengarannya seperti suara Dewi. Apakah sesuatu terjadi pada Dewi? Dia belum juga muncul. Sabrina, Dewi masih belum muncul. Apakah sesuatu terjadi padanya? Kalian semua mendengar teriakan minta tolong Dewi hari malam, bukan? Ya, awalnya aku ingin keluar dan memeriksa. Tetapi setelah mendengar instruksi Tuan Calus, aku tidak berani keluar. Tidak keluar adalah pilihan yang tepat. Jika ada di antara kalian yang melangkah keluar dari kamar kalian kemarin, kalian pasti sudah mati. Sabrina, apa sebenarnya yang terjadi tadi malam? Apakah Dewi sudah? Dewi sudah mati. Dia tidak mendengarkan. Tuan Silas dan melipas Liontin Kenangan. Jadi, siapapun yang melepas Liontin Kenangan tadi malam akan mati. Itu terlalu aneh, bukan? Untung saja, aku menjaga Liontin Kenangan dengan erat tadi malam. Aku bahkan tidak berani melepasnya saat mandi. Nona Pratama, bagaimana Dewi mati? Pelayan Pratama berkata bahwa setelah Dewi melepas Liontin Kenangan, lampu gantung di kamarnya jatuh dan parah melukainya. Dia mati karena pendarahan hebat.
Tadi malam, aku awalnya ingin keluar dan memeriksa. Jika saja aku mendorong pintu itu terbuka, kalian tidak akan melihatku hari ini. Sabrina, untung saja kamu tidak keluar kemarin. Kalau tidak pasti akan jadi masalah. Tuan Calus sungguh tak terduga. Kita tidak akan salah jika mendengarkannya. Tadi malam, aku mendengar teriakan minta tolong Dewi dan berniat keluar untuk memeriksa. Untungnya, Tuan Calus muncul tepat waktu dan menghentikanku. Jika kamu melangkah keluar dari pintu ini, kamu akan kehilangan nyawamu. Sungguh luar biasa. Tuan Silas tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Sang Shape. Kekuatan Tuan Calus di luar perkiraan kita. Situasi di mana Tuan Sialus terpaksa pergi terakhir kali. Saya tidak ingin melihatnya terjadilah jika ada saat berikutnya. Itu akan menjadi autumn kedua. Demengerti. Sabrina, Tuan Silas, mengapa dia belum tiba? Mengkingkah? Belum waktunya untuk menyelamatkan kakek? Nona Pratama, Tuan Silas, di luar kamar sang tua, dia memintamu untuk datang. Tuan Sialus, pasti di sini untuk menyelamatkan kakek. Ayo, cepat lihat. Ayo. Tuan, hari ini, akankah kita akhirnya bisa menyelamatkan kakekku? Ini. Kamar kakek. Mengapa kebut hitam Kalur? Ya, Tuan, kabut hitam ini apa itu? Jangan khawatir. Ikuti saya ke dalam. Sabrina, di dalam sini tidak akan ada bahaya kan? Dengan Tuan Sialus di sini, APA yang perlu dari ke kalian semua, ikuti saya ke dalam. Siapapun yang tidak berani masuk hari ini tidak pantas menjadi anggota keluarga Pratama. Pilihan, kamu tunggu di luar. Jika terjadi sesuatu, laporkan kepada saya segera. Ya. Jadi saya tidak salah lihat. Ternyata Tuan Silas benar-benar bisa membuat sesuatu muncul begitu saja. Bukankah ini rokok yang Tuan Calus tinggalkan untuk keluarga Pratama sebelumnya? Benar, tapi kemudian itu dibeli oleh Felix. Mengkingkah, rokok ini bisa menyelamatkan kakek? Kalau begitu menjual rokok ini kepada Felix, kita benar-benar merugi. Rubah tua itu, kita telah ditipu olehnya. Ambil satu, nyalakan, dan letakkan di mulut Silas. Kakek sudah seperti ini, dan kamu ingin dia merokok? Apapun yang Tuan Sialus katakan, kita lakukan. Kita tidak boleh mempertanyakan apa yang Tuan Sialus katakan. Maafkan saya, Tuan Silas. Saya tadi tidak bermaksud begitu. Lacucan. Nona Pratama, kabut hitam di luar semuanya telah menghilang. Yang tampak biasa ini, ternyata memiliki efek yang begitu kuat. Kita benar-benar seharusnya tidak menjual rokok ini kepada Felix. Ini adalah harta yang tak tertanding. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan uang sama sekali. Nona Pratama, lihat cepat, wajah sang tuan semakin membaik. Ini adalah tanda kondisinya membaik. Saya tidak pernah menyangka rokok ini memiliki efek yang begitu ajaib. Tidak heran kemarin, Felix menawarkan persyaratan yang begitu murah hati untuk membeli rokok ini. Semua omongan tentang terlalu malu menghadapi ayahnya setelah kematian. Semuanya palsu. Saya benar-benar ditipu oleh rubah tua itu. Segera pergi dan selidiki apa yang Felix lakukan dengan rokok ini. Ya. Lihat, kelopak mata kakek bergerak. Kakek akan segera bangun. Ini, apa yang terjadi? Cuaca yang begitu baik ini, mengapa angin begitu kencang? Jangan panik. Nyalakan sebatang dupa dan bawalah ke sini. Ya. Keluarga Pratama telah membayar dengan nyawa seorang anggota junior. Saya memohon surga dan bumi untuk belas kasihan agar Silas dapat mengatasi cobaan ini. Ambil jubah ini dan letakkan di kepala ranjang. Tuan Silas membengkak 3 kali, dan angin benar-benar berhenti. Tuan Calus tidak hanya bisa menentang langit dan mengubah takdir, tetapi juga membuat langit dan bumi berubah. Akhirnya saya mengerti mengapa kakek ingin saya tidak mengeluarkan biaya berapapun untuk memohon kepada Tuan Sialus dengan berlutut. Tidak heran, bahkan Ketua Hale bersedia menjadi anjing Tuan Sialus. Ini sungguh berkah besar dari surga. Felix, rokok ini, apakah benar seperti yang kamu katakan? Baju Cimenek Jobkin, kami telah mencari semua dokter terkenal, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Hanya rokok kecil ini yang bisa membuat putri kami. Benggan? Ini yang dikatakan tetua Hale dari keluarga Sentosa. Sendiri, benda ini disebut rokok pemandu jiwa. Ini dapat menyembuhkan segala penyakit dunia dan memperpanjang usia. Saya yakin putri kami kali ini pasti akan membaik. Putriku sayang, tolong cepat bangun. Sekarang keluarga Pratama telah menempel pada Tuan Calus. Kecantikan tidak kalah dengan gadis keluarga Pratama. Saya juga percaya kamu memiliki ikatan takdir dengan Tuan Calus dan juga bisa menjadi anjingnya. Hanya dengan cara ini, keluarga Wijaya benar-benar dapat meraih kebesaran. Oh Felix, sungguh tidak ada efeknya bukan? Putri kami, dia sudah bangun. Putri kami, dia sudah bangun. Ayah ibu, apa yang terjadi padaku? Putriku sayang, kamu akhirnya bangun. Tahukah berapa lama kamu tidak sadarkan diri? Ayah dan ibu berdua. Mengra, kamu tidak akan pernah bangun lagi. Baiklah, jangan terlalu dramatis. Putri kita baik-baik saja sekarang.
Putriku sayang, kamu ikut denganku. Kita harus segera pergi ke tempat keluarga Pratama. Dan menjadi anjing Tuan Silas. Jika tidak, Tuan Silas akan diambil oleh keluarga Pratama. Ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sekarang abad ke-21, menjadi anjing seseorang, kita tidak lagi hidup di zaman kuno. Berhentilah memberitahuku semua omong kosong ini. Tahukah kamu menjadi anjing Tuan Siaelus? Berapa banyak orang yang memohon tapi tidak mendapatkannya? Cepat, ikut aku. Ayah, berapa lama aku tertidur? Bagaimana bisa kamu begitu bingung? Tuan Siaelus siapa? Saya bahkan tidak mengenalnya. Saya yang terhormat, Nona Wijaya. Menjadi anjingnya? Siapa dia sampai pantas begitu? Dasar gadis celaka, perani sekali kamu. Beraninya kamu mengatakan kata-kata tidak sopan seperti itu? Tuan Silas dan saya tidak memiliki ikatan takdir. Saya tidak bisa menjadi anjing Tuan Calus, tapi saya percaya kamu bisa. Cepat, ikut aku menemui Tuan Calus. Cepat, ayo. Tuan, kakekku, besarkah dia masih bangun? Pratama kecil. Bongga. Pratama kecil, aku tidak salah dengarkan. Tuan Silas masih muda. Namun dia memanggil kakek, Kessel. Kakek sudah bangun. Lihat. Dia sudah bangun. Kakek sudah bangun. Suara yang begitu akrab. Sudah puluhan tahun tidak ada yang memanggilku seperti itu. Mengkingka. Kakek, kamu akhirnya bangun. Sabrina. Kakek, Terima kasih, Tuan Siaelus, karena telah campur tangan untuk menyelamatkanku. Tadi, saya samar-samar mendengar seseorang memanggil saya. Pratama kecil, saya langsung tahu. Pasti itu kamu. Kakek, mengapa kamu masih berlutut? Ayo bangun. Benar, kakek, kamu baru saja bangun. Tubuhmu belum sehat. Kamu perlu menjendalkan. Imasemu, sujudku kepada Tuan Siaelus adalah hal yang benar dan pantas. Mengapa kalian semua masih berdiri? Kalian semua berlutut di hadapannya. Kamu punya nyali besar. Sudah lupa apa yang kukatakan dulu? Aku tidak berani lupa. Kalian boleh pergi. Hubunganku denganmu hanya bisa menyelamatkanmu sekali. Tuan Silas, aku ingin menjadi anjingmu, melayani Anda selamanya. Tolong kabulkan keinginanku. Manjadi Anjinku, Kamu belum pantas. Kambali. Ingat ini, jangan datang lagi di masa depan. Jika tidak, Keluarga Pratama akan membayar harga yang sama denganmu. Tuan Siaelus, maafkan saya tidak mendengarkan nasihatmu. Tolong hukum saya, tapi saya mohon. Jangan libatkan cucu saya. kakek dan Tuan Calus sudah lama saling mengenal. Saya tidak bermaksud mengganggu kedamaian Anda. Hanya saja, cucu perempuan saya masih muda. Dia tidak punya cukup wewenang untuk mewarisi keluarga Pratama. Di lower, musuh-musuh mengincar kami dengan sengit. Jika saya begitu saja pergi seperti apa yang akan dia lakukan? Jadi Anda lebih memilih membayar harga yang tak terukur agar cucu perempuan Anda. Memang c'est un truc menyelamatkan Anda. Saya tahu ini akan memiliki konsekuensi serius. Tetapi demi keluarga Pratama, demi cucu perempuan saya tidak punya pilihan lain. Hukuman apapun, saya akan menerimanya. Saya hanya meminta Tuan Silas menunjukkan balas kasihan dan tidak mempersulit keluarga Pratama atau cucu perempuan saya. Tuan, saya mohon, ampuni kakek saya kali ini. Dia melakukan ini demi saya. Keluarga Pratama telah membayar dengan nyawa seorang anggota junior. Un truc menyelamatkan nyawa Arif. Saya tidak perlu menghukumnya. Terima kasih, Tuan. Nyawa seorang anggota junior Pratama, apa maksudmu? Kakek. Tuan Calus mengatakan bahwa untuk menyelamatkanmu dan membangkitkan itu membutuhkan nyawa seorang kerabat dekat. Nyawa ganti nyawa. Jadi Dewi, dia meninggal kemarin. Dewi, meninggal? Terimalah. Ini semua takdir. Terima kasih, Tuan Silas, atas kelonggaran Anda. Anda mungkin lolos dari kematian, tetapi Anda tidak akan luput dari hukuman. Aku akan menghukummu dengan membuatmu berlutut di sini selama 1 hari. Renungkan perbuatan. Kakek, Anda baru saja pulih. Cepat bangun. Aku akan berlutut untukmu. Kakek, tolong bangun. Kakek, siapa yang menyuruhmu bangun? Kalian semua berlutut. Kakek, Anda baru saja pulih. Ini, kami akan berlutut untuk Anda. Tuan Silas tidak akan keberatan. Cepat berlutut. Tuan Siaelus tidak menghukum saya lebih dari hanya membuat saya berlutut selama 1 hari. Ini adalah berkah yang luar biasa. Kita tidak bisa menguji keberuntungan kita. Sabrina, tadi saya mendengar Anda memanggil Tuan Silas. Tuan, apakah Anda anjingnya sekarang? Kakek. Maafkan saya telah mempermalukan keluarga Pratama. Saya tidak punya pilihan. Jika saya tidak melakukan itu, tidak akan ada cara bagi Tuan Siaelus untuk menyelamatkan Anda. Saya tidak menyalahkan Anda. Anda melakukannya dengan sangat baik. Menjadi anjing Tuan Siaelus adalah berkah bagi Kakek, apakah Anda tidak marah? Sebagai pewaris keluarga Pratama, menjadi anjing seseorang, saya telah mencoreng nama keluarga Pratama. Mengapa saya harus marah? Anda melakukannya dengan sangat baik. Menjadi anjing Tuan Siaelus itu adalah berkah bagi keluarga Pratama kami. Saya tidak bisa lebih bahagia. Sayang sekali. Dulu, Tuan Siaelus berkata, saya tidak punya ikatan takdir dengannya. Jika tidak, saya pasti sudah menjadi anjing Tuan Siaelus sejak lama. Pada akhirnya, Haris adalah orang yang mendapat manfaat. Kakek, tadi Tuan Siaelus memanggil Anda Pratama kecil. Mengapa dia memanggil Anda begitu? Apakah Anda mengenalnya sebelumnya? Saya sudah mengenal Tuan Silas selama lebih dari 50 tahun. Lebih dari 50 tahun? Kakek, apakah Anda mulai pikun? Tuan Silas sangat muda. Bagaimana bisa Anda mengenalnya selama lebih dari 50 tahun? Tepat sekali, jika kalian sudah saling mengenal begitu lama, mengapa Tuan Silas tidak menyua? Ini, saya punya foto bersama Tuan Siaelus. Saya membawanya bersama saya selama lebih dari 50 tahun. Tidak pernah membiarkannya pergi dari sisi saya. Orang di sebelah Anda ini, itu benar-benar kakek saat berusia 30-an. Ini, Sabrina, lihat. Itu Tuan Siaelus. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini. Bagaimana Tuan Silas masih begitu muda? Setelah semua tahun-tahun ini, saya juga mendengarnya secara kebetulan. Tuan Silas sudah ada di dunia ini, di era yang telah berlalu. Dia kuat dan misterius.
Tidak ada yang tahu asal-usul sejatinya, bahkan tidak ada yang tahu dari mana dia berasal. Tetapi saya dapat mengkonfirmasi bahwa dia jauh lebih menakutkan daripada yang bisa kita bayangkan. Terakhir kali, saya sebenarnya memaksa Tuan Xia Ilus pergi. Syukurlah, Tuan Xia Ilus tidak menyimpan dendam terhadap saya. Ceketidak, saya bahkan tidak akan tahu bagaimana saya mati. Sabrina, kali ini Anda berhasil mengundang Tuan Calus dan bahkan menjadi anjingnya. Saya sangat senang melihat itu. Di masa depan, saya juga bisa merasa tenang meninggalkan keluarga Pratama di tangan Anda. Hei Kek. Sebelum Anda pingsan, Anda hanya mengatakan Tuan Calus bisa memperpanjang hidup Anda. Tetapi Anda tidak mengatakan siapa dia. Untungnya, saya mendengarkan Anda dan tidak menyia-nyiakan usaha untuk menggandeng Tuan Calus. Akhirnya berhasil. Sebenarnya, saya juga hanya ingin mencoba, karena saya juga tahu bahwa tidak mudah untuk membuat Tuan Calus keluar dari pengasingan. Dia bertindak berdasarkan ikatan takdir. Untungnya, Anda memiliki ikatan takdir dengan Tuan Xia Ilus, dan bahkan menjadi anjingnya. Ini adalah berkah bagi keluarga Pratama kami. Hei Kek. Bagaimana Anda tahu identitas Tuan Calus, dan bagaimana Anda tahu tentang kemampuannya? Yah, itu cerita panjang. Lebih dari 50 tahun yang lalu, saya sakit parah dan tidak dapat disembuhkan. Dalam keputusasaan saya bertemu seorang sesepuh yang sangat dihormati. Sebelum dia meninggal, dia memberitahu saya bahwa di Gunung Awan tinggal seorang bijak yang memiliki kekuatan bak dewa. Jika seseorang bisa menerima perawatannya, mereka bisa memperpanjang hidup mereka. Dengan pola pikir mencoba, saya pergi ke Gunung Awan. Arif. Ketika saya pergi ke Gunung Awan, saya bertemu Haris. Dia juga mencari Tuan Xia Ilus. Dulu keluarga Sentosa mengalami kemunduran di mana-mana, di ambang kebangkrutan. Dia sakit karena terlalu banyak bekerja dan ingin mengubah takdir. Hasilnya adalah bahwa Tuan Calus menerimanya. Tetapi saya tidak punya ikatan takdir. Tuan Silas, tolong. Tuan Xia Ilus, biarkan saya mencari anjing Anda. Saya, Haris Sentosa, akan melayani Anda sebagai tuan saya selamanya. Tuan Silas, saya juga ingin menjadi anjing Anda. Saya akan melalui API dan Erantak Anda. Tanpa ragu, Sentosa kecil, Anda boleh tinggal. Pratama Castle, Anda boleh pergi dulu. Terima kasih, Tuan Xia Ilus. Andai saja saya dulu yang menjadi anjing Tuan Silas saat itu, keluarga Pratama tidak perlu merendahkan diri di kota provinsi kecil ini. Hei Kek. Ketika aku pergi ke Gunung Awan untuk menggandeng Tuan Calus, aku juga bertemu Haris Sentosa. Dia bahkan menjadikan cucunya anjing Tuan Xia Ilus. Haris itu, dia benar-benar memainkan kartunya dengan baik. Dia tahu betul bahwa hanya dengan berkentang pada Tuan Silas, keluarga Sentosa dapat tetap kokoh. Dulu, keluarga Sentosa dan keluarga Pratama kami setara. Itu karena dia mendekati Tuan Silas. Dia melesat menjadi keluarga nomor 1 di Nusantara Jaya. Hei Kek, menurut logikamu, jika kakek menjadi anjing Tuan Calus saat itu, bukankah posisi yang dipegang keluarga Sentosa hari ini akan menjadi milik keluarga Pratama kita? Ya. TAPI, aku tidak layak menjadi anjing Tuan Xia Ilus. Untungnya, Sabrina memiliki ikatan takdir dengan Tuan Calus dan sekarang dia menerimanya. Sabrina, masa depan keluarga Pratama sepenuhnya bergantung padamu. Kau harus melayani Tuan Calus dengan baik dan jangan pernah mengecewakannya. Hei Kek, jangan khawatir. Dalam hidup ini, aku hanya akan melayani Tuan Calus sebagai tuanku. Ibu, bertahanlah. Ambulans segera datang. Serafina, jangan memaksakan diri terlalu banyak. Ibu tidak bisa bertahan lagi. Mulai sekarang, keluarga Kartika, semuanya terserah padamu. Ibu, ini adalah penyakit hati. Jangan menyerah pada dirimu sendiri. Ayah sudah tiada. Jika ibu juga meninggalkanku, apa yang akan kulakukan ibu? Ini adalah perbuatanku sendiri. Aku tidak mendengarkan. Yono. Dan itulah sebabnya kita sampai pada titik ini. Ini adalah balasan saya. Balasan saya. Saya pantas mendapatkannya. Hanya saja di alam baka, aku sungguh terlalu malu untuk menghadapi ayahmu. Ibu, aku akan pergi memohon pada Tuan Calus lagi. Aku akan berlutut untuknya, meminta maaf padanya. Aku akan membuatnya menyelamatkan. Kau tidak boleh mati. Tidak ada gunanya. Tuan Calus, tidak akan memaafkan kita. Terima saja takdirnya. Ibu, bagaimana kita? Keluarga Kartika sekarang? Beritahu aku. Kidan sedang seperti ini, tidak ada yang ibu tidak bisa tahan. Semua proyek kita, Teledaibakukan, ban menuntut pembayaran pinjaman, dan kita tidak punya uang untuk membayar. Bahkan rumah mewah ini, tempat kita tinggal sekarang, akan segera dilelang. Keluarga Kartika benar-benar hancur. Ini semua salahku. Ini semua salahku, karena tidak mendengarkanmu. Yang menyebabkan keluarga Kartika saat ini. Aku minta maaf padamu. Aku minta maaf pada keluarga Kartika. Dan lebih lagi, aku minta maaf pada Jono. Ini semua salahku. Semua orang lain takut menderita balasan Ilahi. Jadi mereka semua melarikan diri. Keluarga Kartika kini sepi. Aku sudah tahu ini akan terjadi sejak lama. Di mana Vino? Kenapa aku tidak melihat Vino? Vino ITU. Dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Serafina, beritahu ibu yang sebenarnya. Apakah sesuatu terjadi pada Vino? Tadi malam, dia tidak sengaja terpeleset. Saat dia membenturkan kepalanya ke bak mandi. Pingsan di dalamnya. Dan tenggelam di bak mandi. APA. Aku begitu terbebani oleh dosa-dosa.
Ini aku bahkan membunuh putraku sendiri. Serafina, cepat pergi. Pergilah sejauh mungkin. Cepat, jangan tinggal di sini. Jika kau tinggal di sini, kau juga akan mati. Ibu, aku tidak akan pergi. Tidak akan. Aku akan tinggal di sini bersama. Dengarkan aku. Pergilah. Pergi. Ibu. Pari, mengapa kau di sini, dan kau membawa putrimu? Apa yang coba kau lakukan? Bukankah aku yang seharusnya menanyakan itu padamu? Mengapa kau membawa putrimu? Jika aku tidak salah, kau melihat efek ajaib dari rokok pemandu jiwa, dan ingin putrimu menjadi anjing Tuan Salus kan? Kau sanggup tidak tahu malu. Kau ingin memperebutkan segalanya. Kupikir kau yang tidak tahu malu. Tuan Calus sudah bilang, ini bukan untukmu. Kau masih membawa putrimu. Apa kau tidak takut? Tuan Siailus akan marah, dan memusnahkan keluarga Wijaya MU? Apa kau pikir, Tuan Siailus itu pice seperti kau? Mari kita tidak membahasnya lagi. Hari ini, biarkan yang terbaik menang. Mari kita lihat putri siapa yang bisa menjadi anjing Tuan Calus. Baiklah, karena Tuan Rahayu tidak punya pewaris, jadi aku yakin putriku lebih kuat dari putrimu. Tuan Siailus pasti akan memilih putriku. Tunggu saja dan lihat. Ayah, bisakah kau pertimbangkan? Peresangku, kau begitu ingin menjadi anjing. Aku tidak ingin menjadi anjing siapapun. Hah? Jika aku bisa menjadi anjing Tuan Salus, kenapa aku butuh kau? Aku tidak berhasil kah? Jadi sekarang aku harus bergantung padamu, putriku. Pergilah. Ayah, aku juga tidak ingin menjadi anjing siapapun. Dasar anak perempuan durhaka, berapa kali sudah kukatakan padamu, jika kau bisa menjadi anjing Tuan Calus, Hello Arga Kahaya akan meraih kebesaran. Apa kau tidak mengerti ini? Nona Pratama, aku menemukan apa yang kau minta. Aku selidiki. APA, apa itu? Sabrina, beritahu aku. APA, begitu banyak yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Saat aku tidak sadarkan diri, siapa yang memberimu keberanian untuk tidak menghormati Tuan Siailus dan mengusirnya? Apa kau ingin membuatku murka sampai mati? Atau kau ingin membawa keluarga Pratama ke jurang kehancuran? Tidak, kakek, kami, diam, berlutut. Kematian Dewi adalah perbuatannya sendiri. Rokok apa itu? Benar. Yang ditinggalkan Tuan Salus disebut rokok pemandu jiwa. APA, itu rokok pemandu jiwa. Ku dengar rokok ini bisa tidak hanya menyembuhkan segala penyakit, tapi juga memperpanjang usia. 3 tahun lalu, ketika semua orang di keluarga Kartika terkena penyakit aneh, itu disembuhkan oleh rokok pemandu jiwa ini. Di mana rokoknya? Di mana? Ya, sebaiknya Nona Pratama yang menjawabnya. Rokok pemandu jiwa. Itu dibeli oleh seseorang dari ibu kota, Bagas Wijaya. Tidak masuk akal. Itu adalah harta yang tak ternilai. Kau jual saja begitu? APA, kau mencoba membuatku murka sampai mati. Kek, tolong tenang, jangan terlalu memikirkannya. Harta yang tak ternilai harganya, dan kau malah menjualnya. Bagaimana aku bisa tenang? Kek. Itu semua karena Bagas Wijaya menawarkan kesepakatan yang sangat murah hati, 1 miliar rupiah, ditambah saham grup Wijaya, 10% saham. Sulit untuk menolak. Lajukila, bukankah kau merasa lebih baik sekarang? Jika kau memikirkannya seperti itu, kita tidak kehilangan APA pun. God damn. Kau telah membuat budget banyak kesalahan, dan bahkan sekarang kau tidak menunjukkan penyesalan. Jika Tuan Salus tidak berbaik hari, aku tidak peduli jika aku mati. Tapi bagaimana dengan keluarga Pratama? Malam ini, berlututlah di balai leluhur, dan merenung. Baik. Hello, APA, baik, aku mengerti. Tuan Pratama, Bagas Wijaya, dan Budi Cahaya bersama putri-putri mereka sedang mengunjungi keluarga Pratama. Mengapa rubah tua itu ada di sini lagi? Bagus, aku sudah ingin menyelesaikan masalah dengan orang Wijaya itu. Jika dia tidak mengembalikan rokok pemandu jiwa, aku belum selesai dengannya. Pergi, bawa mereka masak. Baik. Hilayan. Apakah Tuan Pratama sudah bangun? Dengan Tuan Siailus di sini, Tuan Pratama sudah pulih sepenuhnya. Benarkah? Kalau begitu selamat, Tuan Pratama. Bagaimana mungkin aku tidak seberuntung keluarga Pratama memiliki Tuan Calus mengunjungi keluarga Cahaya? Sabrina, apapun yang terjadi, adalah Nona Pratama yang terhormat. Namun dia adalah anjing seorang pria. Dia benar-benar mempermalukan nama keluarga Pratama. Aku tidak peduli siapa Tuan Calus itu. Bagiku menjadi anjingnya, dia tidak pantas. Lina, bagaimana denganmu? Aku lebih baik menjadi pengemis daripada menjadi anjing siapapun. Baiklah, semuanya, silakan masuk. Tuan Pratama, tampaknya kau telah pulih dengan baik. Selamat. Tuan Pratama, kami ingin mengunjungimu sebelumnya, tapi kau terbaring di ranjang. Kemarin, kami mendengar kau telah pulih dari penyakit yang lama, jadi kami langsung datang. Oh benarkah? Apakah kau benar-benar di sini untuk mengunjungiku, atau kau mencoba menipu sesuatu dari keluarga Pratama lagi? Tuan Pratama, apa yang kau bicarakan? Apa yang pernah kami tipu dari keluarga Pratama? Tepat sekali. Kami datang untuk mengunjungimu dengan niat baik. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu kepada kami? Kau memanfaatkan cucuku, gadis muda yang naif, dan menipunya dari rokok pemandu jiwa yang Tuan Salus tinggalkan untuk kami. Kau menipunya dari kami. Kembalikan segera.
Oh, kau bicara tentang rokok pemandu jiwa? Aku membelinya dengan harga mahal. Itu adalah transaksi yang adil. Tunai saat pengiriman. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa tanya Sabrina. Berhenti mengelak. Kembalikan sekarang. Itu ditinggalkan untuk keluarga Pratama oleh Tuan Sia Elus. Itu milik keluarga Pratamaku. Sudah hilang. Aku menyalakan rokok itu untuk menyelamatkan putriku. APA. Kau. Hey Kek. Hey Kek. Jadi, satu-satunya alasan aku bangun adalah karena rokok yang Tuan Calus tinggalkan untuk keluarga Pratama. Apakah aku barely selesai? Apakah dia baru saja muncul entah dari mana? Bisakah Tuan Calus benar-benar menjadi makhluk ilahi? Tuan Sia Elus. Tuan, Kekeku Deputy Amara. Tolong selamatkan dia. Arif Pratama, bangunlah. Hey Kek, kau baik-baik saja? Arif Pratama, Kau tidak mudah lagi. mengapa kau begitu tertekan dan kehilangan ketenangan hanya karena satu batang rokok? Tuan Salus, ICU adalah apa yang kau tinggalkan untuk keluarga Pratama? Aku cemas bahwa kami, keluarga Pratama, tidak menghargainya dengan baik. Aku sangat cemas. Sekarang karena aku telah menerima Sabrina, rokok pemandu jiwa akan tak terbatas untuk keluarga Pratama. Terima kasih, Tuan Sia Elus. Terima kasih, Tuan. Harta yang begitu langka dan keluarga Pratama bisa punya sebanyak yang mereka mau. Bagaimana bisa mereka begitu beruntung? Tuan Calus, bahkan jika kau bisa memberiku satu saja. Cepat, berlututlah dan bersetialah kepada Tuan Sia Elus sebagai tuan. Berlututlah, bersetialah kepada Tuan Sia Elus sebagai tuan. Tuan Sir Elus, tolong kabulkan keinginanku. Biarkan aku menjadi anjing. Panji la culture.